Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang pada malam hari ini sudah boleh hadir dalam rangkaian acara webinar Part 2, yaitu KKN di Juara Coding, kursus Kilat Katalon. Nah, untuk teman-teman yang kemarin sudah ikut di webinar yang pertama, hari ini teman-teman akan mendapatkan materi yang selanjutnya, yaitu yang kedua, karena cukup banyak pertanyaan yang masuk seperti itu ya, dan sepertinya dari teman-teman ini masih penasaran nih gitu ya mengenai kursus kilat di Katalon di Juara Coding ini. Nah, untuk sebelumnya teman-teman, jikalau teman-teman di sini mungkin masih ada teman-teman lain yang belum diundang untuk bisa join masuk, yuk kasih linknya. Lalu persilahkan teman-teman kalian untuk bisa join, dan jangan lupa sepanjang acara ini nanti teman-teman dipersilahkan untuk kurang lebih mempelajari. Selain itu nanti teman-teman bisa take foto ya. Jadi pada saat teman-teman take foto itu nanti teman-teman bisa langsung masukin ke Instagramnya teman-teman seperti itu. Nanti di akhir acara akan ada hadiah menarik. 3 orang akan diberikan kepada teman-teman yang sudah screenshot, kemudian nanti teman-teman post di @juaracoding, jangan lupa tag 3 teman-teman kalian, seperti itu ya. Nah, teman-teman, saat ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kurang lebih siapa saja sih yang akan menjadi pembicaranya pada malam hari ini. Yang pertama, perkenalkan untuk pembicara yang pertama itu ada Bapak Dewa Brata selaku Head of Bootcamp di Juara Coding seperti itu. Nah, namun sebelumnya tak kenal maka tak sayang, ini perlu saya jelaskan sedikit mengenai profil dari Bapak Dewa Brata. Oke, Bapak Dewa Brata punya pengalaman pekerjaan yang sudah cukup luar biasa, teman-teman ya. Nah, di tahun 2009 sampai 2010, beliau menjadi senior software engineer di Cherry Pick seperti itu. Oh, maaf. 2008 sampai 2009 menjadi software engineer di Standard Chartered Bank ya. Nah, 2008 sampai 2009 pun juga beliau menjabat sebagai software engineer di Infocom Elektrindo Jakarta seperti itu. Di tahun 2009 sampai 2010 beliau menjadi senior software engineer di Cherry Pick Jakarta. Kemudian 2010 sampai dengan 2019 itu beliau menjadi Head Mobile Division di PT Indocyber Global Technology seperti itu. Kemudian di tahun 2018 sampai 2019 beliau menjadi CTO PT Berolina Solusi.com seperti itu, dan tahun 2019 sampai dengan saat ini beliau menjadi Head of Bootcamp di PT Dika seperti itu, teman-teman. Jadi secara profil beliau luar biasa sekali, yang dimana nanti teman-teman juga bisa tanya-tanya lebih dalam mengenai Katalon seperti itu ya, dan gimana sih pelajarannya, apa sih yang kemarin mungkin belum terjawab dan teman-teman mau tanya hari ini, boleh langsung nanti kontak sama Pak Dewa ya, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, yang kedua, kalau kemarin di KKN pertama kita hanya ada satu pembicara, hari ini kita juga menghadirkan satu pembicara lagi, yaitu alumni dari Juara Coding. Nah, kalau misalnya teman-teman bertanya-tanya kan, kalau Head of Bootcamp-nya kan pasti udah jago, kalau misalnya alumninya gimana nih? Nah, kita mau lihat sisi yang lain nih, dari sisi alumninya. Nah, sebelumnya saya juga akan memperkenalkan di sini ada Mas Akil ya, atau Kak Akil ya, kita boleh sebut dengan Kak Akil. Nah, beliau saat ini sudah lulus dan sudah lulus dari Juara Coding juga seperti itu, teman-teman. Untuk skill qualification-nya, wah luar biasa nih. Beliau atau Kak Akil ini sudah menguasai programming language-nya itu adalah Python, Java, JavaScript, Go atau Go atau Dart. Nah, lalu selain itu teman-teman, untuk work experience-nya itu yang pertama tahun 2017 sampai 2018 Mas Akil ini menjadi asisten manajer di Burgreens seperti itu. Kemudian di tahun 2021 sampai 2022 menjadi trainer Java pada PT Dana Mas Insan Kreasi Andalan atau PT Dika seperti itu. Kemudian menjadi back end developer di Bank BRI
dari bulan September 2020 sampai November 2020 dan saat ini menjadi QA Engineer di PT Axiata Digital Lab seperti itu. Nah, jadi luar biasa banget ya teman-teman ya. Tadi pembicaraan yang pertama Pak Dewa, yang kedua itu ada Mas Akil. Jadi kalau teman-teman di sini yang mau bertanya, yang mau dapat pelajaran lebih luar biasa lagi, teman-teman nanti bisa langsung nanya di sesi pertanyaan ya, seperti itu. Dan jangan lupa, saya tidak segan-segan mengingatkan kalau misalnya nih teman-teman nanti mau dapetin hadiah, silahkan screenshot acara ini di part manapun, tag @juara_coding dan tag 3 orang teman kalian, seperti itu. Nah, saat ini teman-teman kita akan masuk dalam rangkaian pembelajaran ya atau sharing knowledge yang akan dibawakan langsung oleh Bapak Dewa Brata dan juga Mas Akil. Dipersilakan, Pak. Oke, selamat malam semua. Ketemu lagi ya, mudah-mudahan. Malam Pak Dewa. Oke, selamat malam semua. Di sini meskipun sudah malam hari kita tetap semangat ya, karena di sini banyak banget nih yang akan kita share ke kalian, khususnya mengenai sekarang ini zamannya automation ya, di mana-mana semua automation. Bukan begitu Mas Akil istilahnya? Ya, betul sekali. Memang hampir semuanya itu automation. Nggak cuman codingan aja ya, nggak cuman ada kita nge-testing aja, enggak kok. Banyak ini automationnya. Mungkin kalau kalian teman-teman tahu yang hal-hal kecil pasti banyak di automation secara tidak langsung ya. Gitu. Iya, jadi sekarang tuh semua automation. Bahkan sekarang Mas Akil sendiri sudah bekerja sebagai sebuah kayak quality assurance ya untuk software ya, software quality assurance untuk automation ya Mas istilahnya. Ya. Automation, makanya di sini ada sedikit tertarik juga, wah ini Katalon gitu kan, ada salah satu tools yang sebetulnya ini mempermudah segalanya ya. Karena saya untuk kebetulan di saya ini full ngoding semuanya, ngoding. Benar-benar ngelihat ya. Kalau misalkan ngelihat saya tuh ngelihatnya kayak back end lah, nggak kelihatan kayak QA. Aduh. Oke, mantap sekali Mas Akil. Ini kayaknya dia lebih hardcore programming ya ketimbang kalau saya pakai tools gitu ya ngajarinnya ya. Tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin belum kenal coding sama sekali. Itulah kenapa saya memilih Katalon ya, karena ini ibaratnya tools yang cukup mudah untuk kalian pelajari. Tapi mungkin teman-teman di sini juga ada yang bertanya, apa sih namanya SQA itu, quality assurance itu apa sih sebetulnya gitu kan? Jadi mungkin kita bisa sebentar ya, kita bisa langsung aja kali ya bahas sedikit, kemudian kita lakukan. Saya pengen interview sih sebetulnya Mas Akil itu gimana sih pengalamannya aja. Mungkin kalian juga pengen share kali ya, maksudnya Mas Akil pengen share juga. Enak nggak sih jadi quality assurance yang automation gitu kan? Nah, oke, kita langsung mulai aja ya. Kita nggak akan menghabiskan waktu di sini. Sebentar, saya akan share screen saya. Oke, semua sudah terlihat ya. Oke, jadi kita kursus sebetulnya ini harusnya satu sesi, tapi kayaknya panjang banget. Jadi kita akhirnya bikin 2 sesi ya, ada Katalon 1 dan Katalon 2 KKN. Jadi kalau kemarin mungkin kita lebih baik ke mobile, mungkin kalau sekarang kita akan lebih baik ke web ya. Tapi bagi teman-teman yang nggak tahu apa sih Katalon, apa sih yang tadi saya ucapkan kayak SQA, ya kan Katalon sebagai testing software, kita mungkin perkenalan sebentar ya. Ini sama juga sebetulnya materinya. Bagi yang webinar yang part pertama ya. Jadi kuncinya adalah di sini sekarang semua sudah serba automation ya. Jadi kita membutuhkan banyak tenaga kerja digital sampai 2030 ya. Bahkan saya tadi dengar beberapa itu kita memerlukan orang-orang yang melek sama digital. Kenapa? Karena kita kekurangan 9 juta orang ya, 9 juta orang lebih yang mungkin bisa menempati posisi digital di Indonesia itu sendiri gitu kan. Jadi kebutuhan akan digital itu sangat tinggi. Dan kenapa software testing yang kita pilih di sini sebagai materinya ya? Jadi kalian bayangkan ya, sekarang semua, kemarin saya baca berita lagi nih ya, kebetulan masih hangat-hangat juga, ada 24.000 aplikasi itu mau dinonaktifkan. Kenapa? Karena tadi ya, too much, maksudnya terlalu banyak dan sifatnya adalah monolith. Jadi dia tidak bisa terintegrasi dengan yang lainnya. Nah ini ada tugas dari Kominfo untuk menggabungkan semua. Dan pastinya untuk menggabungkan semua itu bukan hal yang mudah ya. Ini pasti juga akan ada banyak digitalisasi istilahnya ya untuk semua aplikasinya,
untuk cloud based dan lain-lainnya. Nah, kalau sudah ada aplikasi kayak gitu yang sudah dibuat gitu, pasti perlu namanya di testing. Kalau nggak di testing ya takutnya nanti ibaratnya ada error-error nggak ketahuan, ya kan? Ada bug-bug nggak ketahuan. Jadi setiap development pasti ada testernya. Jadi mungkin kalau bahasa pemrograman, kalau bahasa Java tadi Mas Akil tadi ya, belajar bahasa pemrograman kalau Java ya Java gitu kan. Tapi kalau SQA ini lebih enak ya. Kenapa? Karena dia bisa menggunakan berbagai macam bahasa juga sebetulnya. Ada tools-nya juga. Dan setiap ada project pasti juga ada namanya QA ya, Quality Assurance. Dan itu juga sudah bukan profesi baru ya, profesi yang lama, tapi untuk QA-nya. Nah, sekarang QA ini mulai di automation gitu kan. Jadi automation-nya sekarang ini lebih ke kebutuhan. Kenapa sih? Karena orang butuh namanya efisiensi ya. Efisiensi agar tadi bayangin kalau kalian ngetes satu flow yang mempunyai 1000 skenario gitu kan. Terus sampai tengahnya sampai skenario ke-600 gagal dan kalian menunggu bug-nya di fixing dulu misalnya sama dari programmernya. Terus kalian ngulang lagi dari nomor 1. Kenapa kalau dari 1 Pak nggak lanjutin? Ya takutnya kan ada yang nyenggol-nyenggol ya. Maksudnya mungkin dibenerin di sini, ada yang salah di sana gitu kan, kita nggak tahu kan. Makanya ngulang lagi dari nomor 1. Berapa waktu yang kalian habiskan? Nah, dengan automation ini diharapkan ya kan, dan memang terjadi itu biasanya jauh lebih cepat. Jadi tinggal si komputer aja yang menjalankannya. Nah, kenapa Katalon saya pilih di sini? Ya karena tadi ya, nggak semuanya orang ngerti pemrograman. Nah, bedanya kalau di juara coding nanti memang diajarkan pemrogramannya juga. Kenapa? Biar kayak Mas Akil gitu istilahnya ya. Jadi kan lebih keren gitu hardcode programmer yang bisa untuk bikin automation secara realnya ya, maksudnya tidak menggunakan perangkat tools lainnya. Kenapa? Karena bayar ya sebetulnya Katalon itu kan yang bagusnya ya. Tapi kalau kayak Mas Akil mah udah merem aja, Katalon kalah dah kayaknya. Iya, aduh. Iya, aduh. Ya, dan ini bisa dipakai juga di mobile, di web, dan di services ya, API ya istilahnya ya. Nah, sebenarnya aku mau tanya-tanya nih sedikit ke Mas Akil ya. Bedanya apa sih Mas sebetulnya kalau QA biasa sama apa namanya QA automation itu sendiri ya? Mungkin teman-teman di sini juga pengen tahu ya istilahnya ya. Kira-kira apa aja sih yang dilakukan di tempatnya Mas Akil bekerja, atau mungkin yang pernah Mas Akil bekerja seperti apa sih? Ya kalau misalkan maksudnya QA manual ya, QA manual dan ya, QA automation. Apa bedanya sih sebetulnya? Bedanya. Ya, sebenarnya bedanya yang kalau manual nggak ngoding, Pak. Yang automation ngoding secara garis besar general. Mungkin secara general mungkin teman-teman ya palingan bedanya apa sih gitu kan, cuma manual dan automation bedanya ngoding doang dan enggak gitu kan. Tetapi kalau kalian tahu juga sebetulnya manual pun ngoding juga. Ada harus mengerti ngodingnya juga dan lebih detail gitu. Kalau misalkan bedanya itu apa? Mungkin kalau yang manual sih kita tetap menggunakan apa ya? Test case-nya tuh harus dilihat terus bolak-balik. Ya, bedanya sih nggak terlalu banyak ya. Karena tetap ngetes juga gitu Pak ya. Ngetes juga karena sebagai QA quality assurance ya kan. Itu ngetes juga dua-duanya sama aja gitu kan. Tapi perbedaan secara spesifiknya adalah kalau manual tuh lebih detail. Gitu kan. Lebih detailnya adalah kayak misalkan kalian ngetesting UI. UI-nya itu harus sampai network-nya dicek. Kayak misalkan API-nya nyenggol ke sana atau ke sini gitu-gitu. Kalau misalkan automation kan mempermudah untuk banyak test case yang sama sebetulnya dijalankannya, daripada orang kayak manual yang ngerjain, lebih baik pakai automation aja, membuat efisiensi semuanya kan gitu. Seperti itu sih kalau untuk perbedaan sih sebetulnya nggak jauh beda sih. Oke, terus Masnya kan ini kerja sekarang sebagai SQA ya istilahnya ya. Itu kira-kira ngoding juga berarti Mas kalau sebagai automation ya istilahnya ya sana ya pekerjaannya ya? Iya, saya full ngoding semuanya. Oke. Secara Ya, dan biasanya pun secara biasanya juga kan memang ya dulu kan dari juara coding pun kita ngoding kan Pak ya. Kita ngoding dan memang dikasih tools juga diperkenalkan saja. Betul. Ketika dikasih tools lo kenapa ada gitu kan. Tapi full ngoding semuanya. Oke. Terus Mas ini teman-teman nih ada nih mau jadi SQA gitu kan. Kira-kira sih tips dan triknya apa sih Mas ya istilahnya ya? Tips dan triknya mungkin lebih memang kalau misalkan masih dasar-dasar teman-teman baru lulus kuliah gitu kan. Mungkin SMK udah suka dengan coding, lulus kuliah di TI terus bingung gitu kan. Bingung juga, wah gue kalau misalkan jadi developer, kalau misalkan back end atau front end kayaknya terlalu berat deh gitu kan. Lah masuk ke dalam QA aja, tapi automation ya. Automation dengan ngoding langsung
secara sama kayak saya lah, bukan pakai tools gitu kan. Itu karena ketika seperti itu mau kemana pun enak. Tipsnya untuk saya mungkin kalian belajar logikanya itu yang lebih harus ditekankan kembali gitu kan. Memang program tidak jauh dari logika ya Pak ya. Itulah intinya. Tidak jauh dari logika, salah satunya itu. Tips kedua harus mudah untuk belajar apapun hal itu. Dan baca jangan lupa, karena literasi nomor 1. Ya, Pak Dewa. Oke. Jadi dari situ sih untuk tips ada beberapa dari situ. Terus atau saya aja untuk tutup sini. Oke, lagi nggak terputus suaranya. Oke. Gimana Pak? Ya Pak Dewa, sepertinya suaranya agak sedikit putus Pak. Akil, saya atau yang Mas Akil yang putus ya? Oh, saya yang kayaknya. Kayaknya Pak Dewanya sih. Dari sesi aman sebetulnya. Oke, terus kalau misalkan tips yang lain ya kan, kalian jangan pernah melihat dari bahasa pemrogramannya yang kalian kenal kan. Kalau misalkan dari katalog tersebut kita menggunakan Java juga, tapi Java-nya bukan hanya pure Java gitu kan. Ada campur dengan yang lain-lain. Mungkin Pak Dewa lebih tahu juga, karena saya juga baru belajar untuk si katalon kan. Pas ngeliat, waduh, ini katalon. Kita sama-sama belajar ya. Iya. Tapi ini katalon enak banget sih. Tapi kalau maksudnya ada salah satu hal yang ke lock sama katalon tersebut, tapi harus bayar. Apa sih Pak? Ya itu. Yang apa Pak? Saya lupa tuh. Ya, yang close tes harus bayar, tes ops-nya harus bayar. Tuh, itu harus bayar. Tapi itu enak, gitu enak. Kenapa tips saya juga salah satu tips saya adalah belajar dari coding aja dulu, belajar yang lebih sulit, kayak bisa dibilang ketika kalian belajar yang lebih sulit dulu nih, kayak misalkan kalian main game lah, ada level 1, 2, 3, 4 sampai 5. Kalau bisa kalian belajar di level 5 dulu, yang paling sulit aja dulu nggak apa-apa. Ketika kalian yang lebih mudah, ya kan? Ketika seperti itu kalian sudah terbiasa, wah, gue udah ngerasain yang lebih sulit kok gitu kan. Makanya kalau misalkan kayak gitu, coba belajar untuk ngoding dulu aja. Walaupun bingung, aduh nih, ketika error, Stack Overflow, kayaknya gue nggak bisa bahasa Inggris, gitu kan. Nah, itu salah satunya bahasa Inggris harus banget tuh. Gitu kan. Dan kebetulan di kantor saya juga itu rata-rata orang Sri Lanka, Pak. Dan yang, ya, tau lah. Jadi bahasa Inggris itu penting ya, tuh ya, pada belajar bahasa Inggris. Iya, betul. Sangat penting. Nggak mungkin nggak, itu sangat penting sih. Mau dimanapun, ketika kalian jadi programmer atau apapun, itu pasti penting. Gitu sih. Iya sih. Ya mungkin tips itu sih Pak, tipsnya Pak. Mantap nih tipsnya dari Mas Akil, mantap banget nih. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini termotivasi ya. Jadi sebetulnya ya susah-susah gampang juga ya. Yang penting harus ada basic programmingnya juga ya untuk SQA yang automation ya. Mungkin teman-teman di sini jangan khawatir. Ini Mas Akil juga dulu trainer di kita nih ya. Iya. Aduh. Ya kan? Mantan. Mantan ya. Bener-bener. Mantan. Jadi mungkin saya punya kata-kata sih Pak. Oke, ada kata-kata gini. Kesempatan tidak akan datang kedua kalinya, tetapi kesempatan akan datang kepada orang yang mau berusaha. Itu yang saya pegang teguh. Karena ketika kalian belajar dan berusaha terus-menerus, tidak akan ada hasil yang mengkhianati apa yang kalian usahakan. Gitu. Jadi harus coba dulu ya Mas ya. Betul, ya. Betul. Oke deh, mantap nih. Ini ada petua-petua dulu dia nggak sebijak ini loh gitu kan. Waduh, sekarang kebanyakan patah hati apa gimana nih saya? Waduh. Udah beda, kalau udah kerja mah udah beda. Ya kan? Beda kerja tempat bagus, udah enak gitu ya, udah beda ngomongnya, bijak. Gitu. Oke, mungkin teman-teman juga pengen ya, istilahnya kayak Mas Akil istilahnya ya, kerja tempat bagus, terus jadi udah kenal dengan teknologi yang terbaru gitu kan istilahnya kan ya. Jadi automation ini akan booming sih ya. Ini beneran sih akan booming. Kenapa? Karena tadi ya ibaratnya ini benar-benar efisiensi. Sebetulnya Mas dibenci nggak sih sama QA yang manual di sana? Atau malah makin disayang gitu lah? Malah makin disayang sih sebetulnya. Kalau sama QA sejujurnya, malah makin disayang sama QA manual. Karena banyak test case yang sama, ya kan? Step 1 sampai 5 tuh sama. Kan di 678 itu beda sedikit di 678 aja gitu kan. Jadi kayak, loh, ngapain gue seru tes terus-terusan, cuman beda di step bagian 6, 7, dan 8. Kenapa nggak automation aja? Kan gitu. Jadi ketika automation juga, flow-nya gini. Kalau misalkan ada lagi nih, dengan test case-nya yang beda sedikit, cuma di 3 flow doang gitu kan.
3 flow dong bedanya. Oh, tinggal ganti aja codingan yang sebelumnya kita copy paste kan. Kita bikin kelas baru udah jadi kan gitu sebetulnya. Nah, itu makan disayang sama ngulang-ngulang terus ya, bosan juga ya ngulang-ngulang betul, terus ya. Betul. Apalagi yang manual kan bosannya adalah diklik dan diklik. Nah, iya. Aduh bosan Pak, bosan. Udah gitu nanti programmernya ngasihnya jam 7 malam gitu ya. Hari Jumat pula gitu ya istilahnya. Mantap dah itu. Udah pikir, ya kan? Gue besok pengen jalan gitu kan. Besok weekend. Mas, gitu ini kan, saya deploy gitu kan. Mas, saya deploy, tolong ya dites. Astagfirullahaladzim. Tapi sekarang udah mulai canggih juga ya. Sekarang kalau kita mau ketahuin ya, semakin enhance dari sistem apa sih? CI/CD ya, kalau kalian tahu CI/CD itu singkatan dari Continuous Integration, Continuous Development, itu ibaratnya itu kita tinggal deploy semua nanti otomatis di testing di background ya, background service pakai Jenkins, scheduler dan lain-lain gitu kan istilahnya kan. Terus dari repositorinya untuk program kita ada di Git misalnya gitu kan, itu bisa tersinkronis semua gitu kan. Nanti itu tapi harus tetap ya kalau mau ke sana harus tahu basic-basicnya ya Mas Akil ya istilahnya. Betul. Basic itu selalu nomor 1 karena kalau misalkan ya sama halnya kayak kita nemu duit, kalau misalkan kita nggak tahu itu duit gitu kan nggak akan kita ambil. Simpelnya gitu lah Pak ya, bener kan? Secara logika simpel adalah kalau misalkan kita nemuin duit, kalau misalkan itu nggak tahu nih kita ilmunya nggak tahu itu adalah duit gitu. Kita nggak habis terus duitnya. Iya, udah pinjol lagi gitu. Pinjol lagi, waduh. Jadi makan pinjol kalau nggak tahu cara manage duit ya benar. Iya sih benar. Jadi harus ada ilmunya ya semuanya ya istilahnya ya. Betul. Oke Mas, ini pasti ya kerjaan ada suka dukanya ya gitu kan. Kira-kira suka dukanya apa sih Mas kalau kerja sebagai SQA itu sendiri istilahnya? Suka duka. Tapi mungkin secara overall rata-rata lebih banyak sukanya. Waduh. Lebih banyak sukanya sih. Alhamdulillahnya lebih banyak sukanya gitu kan. Kalau dukanya mungkin ada hal-hal yang kecil-kecil lah. Mungkin ada juga sini yang sebagai QA gitu kan. Manual mungkin yang manual sih secara tidak langsung enak-enak aja bodo amat, development dengan elemen-elemen web elemen yang berganti-ganti bodo amat, gue nggak akan pakai juga, gue akan cek juga kok gitu kan. Tapi kalau untuk automation, nah itulah salah satu permasalahannya. Kayak misalkan ID dan kelasnya itu dinamis. Gimana caranya kita ngambil elemennya Pak? Kan gitu Pak, secara logika. Ya, elemennya dua-duanya dinamis gitu kan. Ganti-ganti terus ya. Itu nggak diminta aja developernya Mas, tolong di freeze dulu. Waduh. Iya, Pak saya pernah begitu Pak. Mas ini nggak bisa dibikin false aja dulu Mas untuk untuk dinamisnya. Oh nggak bisa Mas, nanti masuk nanti nyenggol ke sini. Ya, pusing senggol ya. Senggol-senggol nah, itu makanya kesenggol sedikit itu bisa seharian kan. Senggol bacok gitu istilahnya. Iya. Ya, mungkin developer gitu. Iya, developer sih seneng nggak kerja nggak ngapain lah. Ini yang benerin gimana gitu kan. Mungkin pasti ada challenge gitu ya di situ ya. Tapi dengan challenge itu harusnya tetap malah mengembangkan ilmunya Mas Akil sendiri ya seperti itu. Betul. Ya. Ketika mendapatkan challenge tersebut jadi kita ini gimana caranya gitu kan, awalnya masih gimana nih ketika udah ketemu gampang lah kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika dapat challenge jangan pernah lari dari salah satu hal-hal kayak gitulah. Kita hadapin aja, kita cari gitu kan. Semuanya pasti akan ada jalan keluar gitu, walaupun jalan keluarnya mungkin udah ke developer aja begitu kan. Udah ke developer aja ganti gitu kan. Tapi intinya kita harus cari jalan keluar dulu, jangan pernah menyerah. Jadi harus pantang menyerah ya kalau jadi seorang developer juga, ya itu pantang menyerah ya. Apalagi QA plus developer lagi ya. Jadi cukup canggih juga ya gitu kan istilahnya kan. Oke Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya. Kira-kira nih levelnya ya sebagai programmer, misalnya Mas kan pernah jadi programmer back end juga ya. Terus Mas sekarang juga jadi SQA. Ini udah multi talent ya istilahnya gitu ya. Kira-kira susahan mana sih SQA atau misalnya kayak back end developer atau front end developer dari level programmingnya ya? Bukan dari semuanya, tapi dari level programmingnya aja misalnya seperti itu. Level programmingnya ya, kalau misalkan secara level programming itu sebetulnya sama sih Pak. Nggak ada yang jauh beda dengan hal-hal kayak ketika QA untuk automation lebih expert gitu kan. Enggak sih, sama halnya dengan back end dan front end gitu Pak. Mungkin kan memang beda flow-nya aja gitu kan. Kalau misalkan back end ya udah dia menyediakan IP-nya gitu kan. Untuk digunakan dipanggil di front end kan gitu kan. Secara tidak langsung ya itu sama aja sih sebetulnya untuk kesulitannya. Sama aja, tidak ada yang lebih sulit dan tidak ada yang lebih mudah. Ya sedang-sedang aja lah. Tergantung dari challenge-nya dari project tersebut kayak gimana nih gitu kan. Kayak gitu aja sebenarnya tidak ada yang susah sih Pak.
Cuman Tidak ada beda yang lebih. roles aja ya Mas ya. Ada yang di Betul, depan, betul. ada Beda yang di role aja. ada yang di tengah atau Betul. di belakang gitu kan. Ini depan monitor atau di belakang monitor. Iya, ya aduh Kurang itu beda understand ya. Pak itu mah. Ini kita lagi front end nih Pak ya. Kita lagi laptop nih. Oke. Ya, Itu kalau untuk saya juga itu waktu sih. dulu di project memang QA itu bahkan manual ya sekarang. Tapi sekarang kita lihat sendiri industri-industri besar sudah mulai mengkonvertnya ya. Jadi sekarang bahkan seorang QA pun seorang developer gitu kan. Jadi mungkin teman-teman yang merasa QA juga yang manual, boleh tuh untuk enhance ya. Siapa tahu enhance juga duitnya gitu Ya. kan. Betul. Karena bisa kalau misalkan secara kalian teman-teman ini lihat di apa? Cek aja gitu kan saya nggak akan mau sebutin, cek aja QA engineer automation tuh berapa gajinya, silakan dicek aja. Itu malah bisa dibilang ya saya kaget juga kok ya hampir sama gitu kan, hampir sama dengan back end dan front end. Yang junior ya dengan junior ya. Gitu kan. Kok sama, nggak jauh beda gitu kan. Iya, Gitu. teknologi baru, kesempatan baru, dan Betul. belum banyak pesaingnya juga. Ini mantap sih sebetulnya sih ya. Betul. Ya. Kalau saya sih orang lawas gitu ya. Aduh, enggak. Kalau nggak Bapak update jujur lawas aja juga. Mas Akil, saya selalu update terus loh Mas istilahnya. Kenapa? Karena saya tahu ya saya berkecimpung dalam dunia digital gitu ya istilahnya. Kalau saya nggak update terus gitu kan, makanya kenapa saya tahu tentang Katalon segala itu ya karena saya juga berusaha untuk belajar terus ya. Karena namanya sekarang digital itu sendiri, betul kata Mas Akil gitu ya, selalu berkembang terus istilahnya gitu kan. Wah, ini insight-nya banyak banget nih yang dari Mas Akil ya. Teman-teman siapa tahu terinspirasi dan bisa pengen juga kayak Mas Akil gitu kan, menjadi seorang yang punya karir. Dan emang sih, ini boleh ya saya cerita sedikit Mas Akil, saya juga punya pengalaman yang mungkin mirip-mirip ya. Silakan. Dulu itu nggak ada programmer mobile zamannya saya dulu ya istilahnya ya. Zamannya saya itu udah ketahuan tua ya deh istilahnya ya. Jadi zamannya saya itu nggak ada programmer mobile. Kenapa? Karena dulu saya masih di zaman pakai handphone 3310 ya. Jadi kalau mau ngoding itu pakai Symbian, nggak mungkin pakai yang ada dua, Symbian sama J2ME. Mungkin kalian belum pernah dengar juga kali ya. Nah, belum ada Android, belum ada BlackBerry bahkan gitu kan. iPhone aja belum keluar. Baru ada keluar iPhone, ya kan, Google cancel launchingnya, BlackBerry ada tapi kayak pager, cuma untuk email doang, ya kan. Nanti baru iPhone keluar, baru BlackBerry mulai gede istilahnya, mulai gede ada BlackBerry yang macam-macam ya. Nah di situ dulu susah tuh cari kerjaan untuk mobile ya, karena saya suka mobile gitu kan, saya suka handphone, saya punya apa namanya, punya visi kalau semuanya itu nanti orang bisa bekerja pakai mobile. Dan dulu visi saya itu kenapa? Ya bayangin saya visinya pas lagi zaman itu 3310. Saya nyebut merek nggak apa-apa ya, ada juga mereknya soalnya kan. Nggak apa-apa. yang keren itu kan 3310 kan. Nah. Iya, yang tidak akan hancur. Waduh. Oke. Jadi nah itu ibaratnya apa namanya ya diketawain gitu kan. Nah sekarang untuk automation itu sendiri seperti sekarang, mungkin orang masih belum aware ya, masih nggak mungkin lah, maksud semua ganti robot sih gitu kan. Nah ini kita coba buktikan aja kali ya sama teman-teman secanggih apa sih automation yang sekarang gitu kan istilahnya kan. Oke, kemarin teman-teman sudah ngeliat yang mobile ya, mungkin saya akan share screen sedikit untuk yang web. Nah saya akan share screen sedikit untuk yang mobile ya, jadi mungkin teman-teman bisa lihat di sini semua. Oke teman-teman, di sini kita sudah membuka halaman web Katalon ya. Bagi teman-teman yang belum mempunyai aplikasi Katalon, bisa membuka di katalon.com, terus kalian boleh ya untuk mendownloadnya aplikasinya. Jadi jangan sampai salah mendownloadnya, karena Katalon ini sendiri ada dua, ada yang versi berbayar, ada yang versi gratisnya ya. Untuk versi yang berbayar itu yang menggunakan Clouds ya kan, sama TestOps dan recordernya, dan masih banyak juga yang berbayar. Tapi kalau yang mau gratisan ini kita bisa membuka Katalon Studio ya. Nah teman-teman kalian yang belum mempunyai account, kalian bisa membuat account, free account di sini ya. Tapi tidak menggunakan account yang menggunakan free email ya. Contohnya kayak menggunakan Google Mail gitu, itu Gmail ya, itu nggak bisa. Ini harus benar-benar menggunakan yang memiliki domain sendiri. Jadi bukan yang versi gratisan email seperti itu ya. Kalau kalian punya alamat email kantor dan lain-lainnya silahkan aja. Nah ini bisa kita download ya, kita free download di sini. Nanti dia akan
download aplikasinya. Kebetulan saya sudah download, jadi saya nggak perlu download lagi di sini. Oke. Karena cukup besar ya size-nya, sekitar hampir 500 megaan. Oke, kalau kalian sudah mendownloadnya, nanti kalian bisa membuka Katalonnya langsung. Kurang lebih tampilannya akan seperti ini di depannya. Untuk kali ini kita akan membuat testing di mobile ya. Kenapa mobile? Karena cukup menarik ya di Katalon ini, selain bisa untuk melakukan testing di web, kita juga bisa melakukan testing di mobile. Oke, kita langsung aja mempersiapkan Katalon terlebih dahulu. Kemudian untuk mobile bagaimana? Kita harus mendownload namanya Android Studio ya di sini ya. Kalian bisa ke situs Android Studio-nya ya di sini. Android Studio-nya boleh di-download ya. Di sini ada download Android Studio dan App-nya. Nah, nanti kalian install aja, terus download dan install aplikasinya. Sehingga nanti kalau kalian sudah mendownload, nanti ada aplikasi Android Studio seperti ini. Ini kita bisa buka. Oke, kebetulan versi saya masih versi Chipmunk. Nah, nanti di sini kalian bisa create virtual device manager ya. Kalian create aja. Contohnya di sini saya create device, terus saya pilih fontnya misalnya versinya Pixel 5 gitu ya. Terus kita pilih lagi. Nah, ini harus download lagi ya. Ini versi-versi apa sih? Versi-versi image-nya. Jadi kalau di Android sendiri tuh kayak ada semacam versi-versi OS-nya kan. Nah, ini image-nya perlu di-download. Kalian download aja. Terus kalian next lagi di sini. Kebetulan ini saya belum ada yang download ya. Nanti kalian next lagi dan next lagi, istilahnya nanti kalian akan bisa mendapatkan seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah jadi saya pakai Android 9 di sini ya, Pixel 4 ya kan. Nah, kita tinggal bisa running aja di sini nih untuk ngerunning emulatornya. Oke. Di sini setelah bisa run emulatornya dan mempunyai Katalonnya, ada satu hal lagi yang perlu diinstal ketika kalian menggunakan Katalon Studio untuk testing atau menggunakan automation testing di mobile ya, yaitu satu lagi adalah Appium. Nah, Appium ini versi versi testingnya dari seperti Selenium, tetapi ini khusus untuk mobile. Nah, ini silahkan di-download juga. Nanti kalian bentuknya adalah tinggal diekstrak aja ya. Nanti bentuknya juga IDE juga, tetapi yang kita gunakan ini sebetulnya servernya. Jadi server ini bisa kita lewat dari Node.js juga bisa ya. Jadi pakai npm bisa, atau kita download secara UI-nya. Oke. Setelah kalian mendownload Appium dan menginstalnya, nanti kalian akan menemukan aplikasi Appium ya. Kita coba lihat di sini. Nah, Appium Server GUI sini, Graphic User Interface ya. Ini saya pakai versi Windows ya. Nanti kalian juga bisa menggunakan versi yang lain, nggak apa-apa. Nah, hostnya ini boleh kita ganti ya menjadi localhost kita, yaitu 127.0.0.1. Oke, di sini juga boleh dengan defaultnya aja dulu, nggak apa-apa. Kita bisa bikin start server di sini. Oke, sebetulnya ini sudah jalan ya, Appium REST-nya di sini sudah jalan. Jadi kita nanti bisa gunakan ya istilahnya di sini ya. Oke, setelah kita merunning server Appium-nya seperti ini, kemudian kita buka lagi ya Katalonnya untuk memulai membuat sebuah alat testing untuk di mobile ya secara automation. Oke, kita bisa bikin new project di sini. Kemudian kita pilih namanya dulu ya, kita masukkan namanya dulu. Misalnya testing mobile app. Oke. Di testing mobile app ini kita harus pilih yang mobile ya di sini ya. Projectnya blank aja is oke, nggak apa-apa. Blank dulu aja, nanti akan kita buat satu persatu. Kemudian kita akan tentukan lokasinya di mana, istilahnya di drive kita ya. Misalnya di kita bikin satu tempat ya di sini, misalnya mobile tester. Oke ya, saya akan dikasih project di sini. Oke, di sini kita bisa langsung oke aja. Nanti akan ngebuka sebuah project baru ya di sini. Oke, di sini dia melakukan konfigurasi terlebih dahulu, mungkin sekitar 1-2 menit. Oke, sudah terbuka. Seperti biasa, di Katalon Studio memiliki banyak sekali utilitasnya ya. Di sini contohnya ada semacam control bar-nya di sini ya.
Di sini kita bisa lihat ya, ini ada untuk terhubung sama Git juga, terhubung sama untuk testing web ya, untuk kita melihat webnya, record webnya juga, makronya ya. Terus ada untuk Spy Mobile-nya, kita pengen tahu elemen-elemen yang ada di mobile, bisa pakai Spy Mobile ini. Mirip seperti yang Spy Web di sini, tapi ini hanya untuk mobile dan ini untuk web. Terus kita juga bisa merekam langkah-langkah kita pada saat pengetesan dengan menggunakan record, sama ya. Ini record mobile dan ini untuk record web. Di sini juga ada untuk aplikasi desktop ya, aplikasi exe atau aplikasi yang ibaratnya ada di Windows kalian, ya kan? Di sini juga bisa menggunakan sama ya. Jadi ada 3 tools yang digunakan di sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan mencoba dengan menggunakan namanya Android device ya. Di sini kita klik ya Android device. Oke. Nah, nanti di emulatornya ini akan terlihat ya seperti ini, ya kan? Kalau kita punya aplikasinya bisa sekalian langsung diinstalkan juga di browse di sini ya. Kalau misalnya nggak ada, ya berarti nanti kita harus definisikan di langkah-langkahnya. Nah, di sini bisa menggunakan application file atau application ID. Kalau punya file tadi saya bilang ya APK-nya. APK itu semacam file yang bisa diinstal di Android-nya. Tapi kalau kalian misalnya nggak punya, maksudnya males ya untuk install terus setiap kali di running, kita bisa juga menggunakan application ID di sini. Application ID itu aplikasi yang ada di mobile ya, yang ada di mobile. Jadi setiap pembuatan development sebuah aplikasi mobile pasti memiliki ID yang unik. Nah, itu yang perlu kita cari ya. Nanti saya ajarkan bagaimana mencari unique application ID-nya pada aplikasi yang kita punya. Oke, kita kembali lagi ke emulatornya tadi yang sudah kita buka di sini. Nah, emulator itu sama seperti kita mempunyai aplikasi Android sendiri. Nah, emulator ini juga bisa kita gantikan dengan menggunakan handphone sendiri ya, tetapi tentunya nanti ada cara-caranya yang cukup panjang kalau ingin menggunakan handphone sendiri gitu kan. Nanti kita bisa pelajari di bootcamp-nya ya, karena waktunya lebih luas. Di sini kita akan menginstal beberapa aplikasi ya. Contohnya di sini saya sudah ada aplikasi untuk kontak ya, kontak diary. Nah, ini sebetulnya aplikasi contoh aja. Di sini kita bisa membuat sebuah event atau new kontak ya istilahnya ya, aplikasi untuk insert update delete aja sebetulnya gitu kan, yang ada di mobile. Nah, aplikasi ini akan kita pakai untuk menggunakan nanti kita Catalan untuk mentesting, mensimulasikan, menginput apakah input yang dipakai sudah benar atau belum. Oke, sama satu lagi tadi ada soal masalah application ID. Bagaimana kita bisa menemukan application ID? Kita bisa menggunakan namanya APK Info ya. Ini dapatnya dari mana? APK Info ini kita bisa cari di Google Play Store. Oke, di sini kebetulan di emulatornya juga ada Google Play Store-nya ya. Kalau kalian linkkan dengan user account kalian, kita ketikin aja app info di sini. Nanti kalian bisa download ya. Ya APK Info ini. Nah, ini saya sudah install ya. Kalau kalian belum install, nanti kalian bisa install aja gitu kan ya, atau update di sini seperti itu. Nah, nanti dia akan menginstal, nanti akan ada di handphone kalian dan kalian bisa buka. Oke, sudah terinstall, nanti sudah menginstal, nanti kita buka ya, biar kita bisa mengetahui application ID. Tadi nama aplikasi yang kita gunakan adalah kontak diary ya, nanti kita akan cari di APK Info ini. Oke, kita akan open di sini. Nah, di sini nanti akan ada list, semacam list untuk informasi APK-APK yang terinstal di dalam handset kita ya, istilahnya ya. Pastinya cukup awalnya cukup lama karena dia harus ngeload semua APK yang ada. Oke, di sini sedang meload aplikasi yang ada ya. Oke, jika sudah nanti akan keluar seperti ini. Nah, kita cari aja tadi aplikasinya, namanya adalah Diary ya. Apa namanya tadi? Kontak Diary kalau nggak salah tadi ya. Kontak Diary. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ya, kita klik aja di sini nanti karena kelihatan detailnya. Di sini dia menggunakan namanya Com Apozas Kontak Diary ya. Ini saya copy aja nih, informasinya. Jadi saya kalau buka di Notepad nanti akan ada informasinya ya.
Nah, package ini yang kita akan jadikan unique ID-nya kita istilahnya. Oke, kita copy. Aplikasi maksud saya application ID ya. Ini kita copy aja, kemudian kita ke mobile recorder di sini. Oke, kita masukkan package-nya di sini. Oke. Nah, nanti kalau sudah tinggal kita bisa start di sini ya. Oke, jadi kalau sudah kita memasukkan package Android name ya di sini sebagai application ID-nya, kita bisa tambahkan tombol start di sini ya untuk merunning ya. Oke, nanti akan di-running oleh Katalonnya. Oke ya, di sini kita akan coba lakukan tab ya. Kita lihat di sini ada objek locator-nya ya. Objek locator itu adalah yang menentukan di mana posisi yang bisa kita tab-nya sebagai objek-objek kelasnya ya. Oke, kita lihat di sini ada banyak. Kita lihat di sini, kita coba lihat satu persatu ya. Nah, ini kita ada highlight-nya di sini. Nah, ini yang pertama kali kita akan tekan ya. Nah, kalau biasanya kalau di web kita menekan itu tinggal klik-klik aja. Nah, kalau di sini agak berbeda. Kita harus pilih widget yang mana, kemudian kita lakukan tab di sini. Ya kan, untuk nge-tap itu berarti tab. Kalau tab hold itu berarti ditekan dan terus misalkan. Itu biasa untuk nge-swipe itu bisa pakai tap and hold dengan koordinat atau lakukan dengan swipe ya. Tapi kalau untuk tap sekali gunakan kata tab di sini ya. Nah, kita pilih dulu di sini, kemudian kita pilih tab. Oke, nanti akan berubah seperti ini tampilannya. Nah, kita akan pilih ya event yang mana istilah yang paling mendekati ya. Oke. Kita coba di sini karena ini tidak ada UI-nya ya, maksudnya nggak kelihatan di sini, saya bingung juga nih mau ngambil dari mana gitu kan. Kita bisa mengira-ngira dengan location-nya ya. Contohnya di sini kita lihat di capture object-nya di sini. Berapa sih value-nya dia? Kita gedein ya. Berapa sih value-nya dia untuk koordinat X dan Y-nya? Nah, sini kan ada 1950.882 ya. Ini coba kita turunkan ya, jadi 690 coba ya. Tapi caranya bagaimana? Kalau kita mau pakai koordinat, kita bisa tambahkan action di sini, mobile action, mobile keyword, ya kan? Kita pilih namanya tab with koordinat ya istilahnya ya, atau tab out position. Oke. Di sini objeknya 0 aja. Di sini saya tambahkan misalnya 690 dengan koordinat tadi ya 1580 misalnya 1590 ya. Oke. Oke ya, kita akan tab position seperti ini. Ya, kita stop dulu aja ya, kita stop dulu, kita save dulu. Kita lihat apakah sudah benar atau belum. Kemudian kita save script di sini ya sebagai objek repository di sini. Oke. Nah, di sini misalnya test mobile. Oke. Nah, di sini kita sudah ada makronya ya. Nah, kita benar kita atau enggaknya kita coba dulu, kita akan running di sini ya. Kita lihat akan running di sini apakah sudah benar ngetapnya posisinya. Karena ini ada beberapa hal yang image-nya itu ibarat button-nya itu tersembunyi dalam satu kontainer lagi ya, dan itu nggak dikasih ID istilahnya kan. Oke, sorry di sini ada error. Oke, null pointer exception di bagian start accession ya di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat di sini kenapa masalahnya. Ya, errornya itu biasanya karena kita karena defaultnya dia adalah menggunakan Chrome ya di sini ya. Kita lihat di sini defaultnya. Nah, ini kita harus ganti dulu jadi Android ya. Oke ya, kita Android kita ganti, kita oke. Nah, nanti dia akan running dengan menggunakan mobile ya istilahnya ya. Jangan sampai salah, karena kita sedang menggunakan aplikasi mobile. Kita tunggu dulu. Oke. Oke, di sini sudah kita bisa lihat ya. Ditekan, nah sudah masuk ya ke new event ya, berarti tab kita sudah benar gitu kan. Nanti kita lanjutin lagi dari sini, kita akan mengisi semua yang ada di sini ya, satu persatu ya. Oke, ini kita bisa delete dulu aja nih close-nya. Oke, kita delete dulu karena kita nggak butuhkan. Terus kita record lagi ya di sini ya, mulai dari sini kita record lagi. Oke, dengan menggunakan yang tadi ya, record mobile ya. Oke, sama di sini kita ulang lagi ya, application ID kita masukkan di kontak diary sini ya. Oke, kita start lagi. Ini kita ngulang lagi ya, karena tadi kan kita harus memastikan dulu apa yang kita tap itu sudah benar atau belum istilahnya. Oke, kita akan capture objek. Oke, udah sampai sini benar ya.
Yang tadi kita abaikan aja, ini kita bisa remove ya. Ini karena kita nggak butuhin. Untuk start objeknya sudah ada. Kita remove dulu. Oke. Kemudian kita akan tap di si event name di sini ya. Nah, ini event name-nya udah tap kita kan. Terus kita akan kasih set text di sini ya. Misalnya set text-nya adalah contohnya di sini event apa ya? Event fashion show. Fashion show. Gitu kan. Oke ya. Kita oke di sini. Nanti dia akan langsung masukin, nah seperti ini ya, langsung ada set text-nya, terus kemudian di sini juga akan berubah. Lalu kita akan lanjutkan lagi ya ke place-nya ini, kita klik lagi place-nya di sini. Contohnya saya set text lagi di sini. Oke, saya masukin misalnya Citayam. Lagi ngetren nih sekarang ya, fashion show di Citayam ya. Oke. Nanti dia akan otomatis masuk lagi ke Citayam sini, oke, place-nya. Kemudian, oke, kita tambahkan companions ya di sini ya. Companions-nya misalnya Fashion Factory misalnya ya. Kita set text lagi. Fashion Factory. Oke, Fashion Factory, oke. Oke, terus kita akan kasih telepon sekarang. Misalnya asal aja ya di sini ya. Kita kasih telepon asal aja. Terus kemudian saya pilih indoor di sini, kemudian saya akan tap. Atau outdoor di sini ya, terserah ya, kita outdoor sini juga kita tap ya, karena kan ini bisa kita tap aja ya. Terus yang untuk select gimana? Kita bisa pilih selectnya, kemudian kita tap. Ya kan, kita pilih yang di sini nih. Terus kita tap. Oke, nanti dia akan checklist. Terus kemudian kita akan pilih oke di sini, kita akan tap juga. Caranya seperti itu ya jadian ya. Dan terakhir adalah notes-nya, boleh kita tulis di sini ya, notes-nya misalnya tes aja gitu kan, kita set text tes aja. Oke ya, kita kasih itu seperti ini. Oke. Kemudian kita saya gedein sedikit ya. Kita pilih yang image button di sini. Ya, kalau kita bisa lihat dari sini nih image button ya. Oke. Ini kita akan tap juga istilahnya ya. Nah, nanti kalau sudah akan muncul ke halaman utama dan dia akan ada tulisan event fashion show-nya di sini. Sama seperti kita cek ya. Oke, sama seperti ini ya. Nah, ini boleh ya. Kita stop dan kita save script di sini ya. Ya, sebagai objek lebih baru nggak apa-apa. Oke. Nah, kita masukin aja ke append to test case yang di sini ya. Ya kan? Append to test case atau override test case. Oke, kalau nggak bisa ya, ini append-nya kebetulan harus apa sih? Harus di save dulu ya di sini ya. Kita lihat test mobile di sini. Oke, kita append ke test mobile yang di sini yang sudah ada ya. Terus kita pencet oke. Nah, close application jangan sampai salah di sini, harus kita delete dulu ya, takutnya ini nanti langsung ke close lagi aplikasinya ya. Oke ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Kita akan coba ngerunning lagi ya dari awal tapinya. Tentunya ini saya akan hapus dulu aplikasinya. Kita akan hilangkan dulu, saya delete dulu. Ya. Kita akan mulai dari awal lagi, dari start aplikasi, kemudian kita akan running menggunakan Android ya. Oke di sini. Sambil kita lihat perhatikan yang terjadi di aplikasi kita ya, yang di kontak diary-nya. Apakah sudah berjalan dengan benar atau tidak? Ya, kita lihat di sini dia buka aplikasi baru, dia tekan, oke, masukin, oke, fashion show, place, oke, company-nya, phone-nya, kemudian indoor atau outdoor tadi ya, kita klik. Nah, ini sudah di automation semua sama si katalonnya ya. Nah, sampai di terakhir ada di sini seperti itu. Oke, ini jadi contohnya untuk membuat automation dalam mobile ya. Jadi cukup sederhana sebetulnya, tetapi cukup merepotkan karena dia harus manual tab-tabnya ya. Berbeda kayak kita menggunakan web ya. Kalau web itu kita langsung aja ketik di webnya itu langsung ke-record semua. Tapi kalau mobile caranya seperti ini ya. Oke, kita tinggal biasanya kalau di test QA itu ada namanya assertion ya. Assertion itu sendiri untuk ngecek apakah suatu objek itu ada atau suatu value itu ada di dalam test case kita ya.
Nah, kita lihat sendiri sekarang bentuk tampilannya adalah seperti ini dan kita akan ngecek apakah benar nanti si yang di-insert sama kita itu adalah fashion show ya. Oke, kita lanjutin lagi aja di sini, nggak apa-apa. Kita record lagi, record mobile ya. Under device, kita masukin di sini lagi package-nya. Ya, terus kita masukin package-nya di sini lagi. Kemudian kita start lagi aja, nggak apa-apa. Kita lihat ya elemennya yang kita akan ambil bener nggak teksnya seperti itu. Oke, kita akan cocokkan. Oke, kita lihat di sini. Kita pilih di sini ya, bukan. Nah, ini yang kita ambil ya. Kita lihat di sini. Oke, kita buka gedein dikit ya di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, ini saya pengen get text-nya ya, get text-nya. Oke. Oke ya, jadi event is fashion show application. Ya, kita get text-nya di sini. Oke. Nah, ini nanti boleh dikasih assertion di sini ya. Outputnya kita kasih ke variabel seperti itu nanti. Oke. Ini untuk dapetin teksnya. Oke, get text Android widget text-nya. Oke, kita save script aja di sini. Ya, kita kasih object repository. Terus saya append aja ke test mobile-nya. Oke. Ya, yang ini kayaknya sih nggak usah ya nih ya. Close application. Nah, ini nggak usah. Karena sudah ada yang di atasnya ya. Oke, di sini nggak usah. Kita lihat ya di sini get text-nya, start section nggak usah. Oke, seperti ini. Oke. Oke, inputnya adalah kosong ya, karena dia get text ya. Get text-nya, kita apa namanya? Kita nggak usah, sorry kok timeout sih, sorry kok timeout di sini. Oke ya, dapetin ini ya. Variablesnya kita tambahin, kita masukin ke variabel hasil ya. Oke ya, kita masukin ke hasil ya. Oke, kita lihat coba. Kita juga bisa lihat scriptnya ya. Sebetulnya kita bisa lihat scriptnya. Nah, seperti ini scriptnya nanti. Mobile get text ya kan. Masukin ke hasil ya. Seperti itu. Oke ya. Get text-nya tadi nggak usah pakai variabel deh. Takutnya tadi ini variabel untuk masukin get text-nya salah tadi saya. Oke, kita oke aja di sini. Get text-nya. Tapi kita tambahkan sedikit ya di scriptnya. Saya pengen masukin ini misalnya seperti ini ya. Misalnya def hasil sama dengan ya. Ya, kita akan masukkan hasilnya ini ke apa namanya? Ke dalam hasil ya. Terus kemudian kita akan assertion di sini. Kan? Assert ini kan assert hasil titik atau sama dengan tadi ya nilainya apa tadi event fashion show misalnya ya. Jadi boleh ya kita tambahkan seperti itu atau enggak kita pakai string lah di sini ya, string hasil. Di sini assert hasil titik. Karena dia string, kita bisa kasih contents di sini mengandung huruf event fashion show. Ya. Seperti ini kurang lebih ya. Kita coba dulu lagi. Kita langsung coba running aja ya di sini ya. Ini saya hapus dulu aja. Oke, saya hapus. Kemudian kita akan coba running lagi di sini ya dengan menggunakan Android. Kita lihat di sini. Jadi gitu caranya ya. Memang agak harus mengcoding ya, makanya nanti SQE diajarkan cara bagaimana untuk memprogram ya. Karena kalau kalian tidak mempunyai basic programming, jadi SQE automation pun agak susah. Harus tahu sedikit basic programmingnya ya, seperti itu. Masukkan semua data-datanya seperti ulang lagi ya. Bayangkan kalau ini tesnya manual kan diulang-ulang kan pasti capek ya.
Sedangkan kalau di sini ibaratnya sudah benar-benar automation ya istilahnya ya. Oke. Nah, di sini lihat kita assertion-nya pun oke ya. Jadi nggak ada masalah, pas ya, range-nya pas, test case-nya dapat semua, assert-nya pun oke. Ya kan? Kemudian cross application. Nah, ini contoh untuk bagaimana kita menggunakan Katalon dalam pengetesan mobile ya. Contoh simple aja dulu dengan menggunakan mobile Android. Oke ya, sorry tadi contoh untuk pembuatan mobile Android-nya. Jadi tadi juga automation ya istilahnya ya. Oke, tapi nggak apa, tetap pasti ada source-nya di saya istilahnya di sini. Kalau kalian lihat di sini, tadi sudah berhasil semuanya. Sebetulnya ya seperti itu ya, hampir sama seperti web, hanya kalau mobile itu sendiri lebih repot sedikit, karena tadi ya untuk apa namanya, untuk menampilkan locator-nya, dia membutuhkan tadi ya, tab-tabnya tuh manual, nggak kayak apa sih namanya? Nggak kayak kalau kita menggunakan web ya, tinggal langsung semua dapatkan oleh makronya istilahnya. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu sih contoh demonya ya. Mungkin nanti banyak yang pasti akan bertanya-tanya ya. Berarti pemrograman penting nggak? Tadi kalau kita mau lihat di sini ya, ini sebetulnya lihat di sini ya. Ini kita sebetulnya nggak perlu tahu-tahu amat soal masalah Android-nya ya, tapi ada basic-nya sedikit lah. Itu nanti kita juga diajarkan ya di SQA sedikit tuh tentang hal-hal seperti ini untuk Appium-nya, ya kan? Bagaimana apa sih maksudnya Android namanya lokatornya ya. Kalau CSS ya bentuknya CSS, kalau Android ya bentuknya Android seperti itu kan. Terus kedua tadi ya ini pakai bahasa Groovy namanya. Kita lihat script-nya. Ini bahasa scripting. Scripting-nya Java adalah Groovy. Jadi pasti kalian juga diajarkan nanti di SQA-nya itu untuk belajar bahasa pemrograman Java juga. Kenapa nanti kalau untuk menambah-nambahkan, bahkan kalian bayangin ya, Katalon yang otomatis aja masih bisa di-enhance lagi ya. Contohnya nanti ada file input-output, ada namanya nanti baca OCR, ya kan misalnya dari PDF, mau diambil kata-katanya itu bisa menggunakan bahasa pemrograman Java-nya digabung ya gitu kan. Dengan menggunakan Groovy-nya bisa digabung-gabung sehingga lebih powerful. Ketimbang kalian harus beli-beli tadi ya tools-toolsnya. Memang plugin-nya kadang-kadang sudah ada, tetapi tetap kalian harus membelinya. Seperti itu ya. Jadi ini contohnya simple tetapi ini membuat kalian ada bayangan lah. Nah, Mas, kalau di Juara Coding diajarkan Katalon nggak? Sebetulnya malah lebih bukan diajarkan kayak Katalon ya, sebetulnya lebih diajarkan kayak Mas Akil. Katalon sendiri tuh di atas namanya Selenium atau Appium ya. Makanya tadi kita menggunakan servernya Appium. Ya kan? Jadi Appium itu turunan dari Selenium, maksudnya ya turunan dari Selenium yang dimobilekan, ya kan. Jadi kita belajarin dari Selenium yang paling core-nya dulu. Apa itu lokator? Apa itu misalnya jenis-jenis cari dengan lokator itu ada expect-nya, ada ID class-nya, ya kan, kelas ID-nya gitu kan, dan berbagai macam cara untuk mencari lokatornya. Sehingga tombol-tombol yang susah ditemukan itu, yang susah diambil objeknya itu bisa didapatkan. Terus diajarkan juga logika-logikanya, sehingga tentunya nanti akan lebih mudah ya buat kalian kalau kalian mau kayak tadi kayak seperti Mas Akil gitu ya, ngoding semuanya. Bener bukan gitu Mas Akil? Betul. Ini kalau boleh saya tunjukin, saya tunjukin Pak. Jangan. Nanti jam 2 malam lagi pulangnya. Enggak, jangan. Iya, makanya ini ntar malam. Enggak, jangan. Kasihan. Mantap ya. Mantap. Itu siapa itu? Oke, mungkin itu aja demonya. Saya balikan ke MC lagi, Mbak Isil. Oke, terima kasih Pak Dewa dan Mas Akil. Tadi seru banget ya chat and chat-nya, di mana tadi bisa saling tukar pendapat, gimana ngerasain kerja langsung, terus belajar langsung, dan di tempat pekerjaan seperti apa, dan bahkan kita tadi bisa belajar langsung ya mengenai codingnya ini seperti apa dari aplikasi Katalon Studio seperti itu. Nah, saya akan membuka untuk 3 orang penanya terlebih dahulu, baik untuk Pak Dewa ataupun untuk jangan Pak Dewa deh, Kak Dewa aja ya. Untuk Kak Dewa atau untuk Kak Akil ya. Nah, monggo untuk teman-teman, Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini yang ingin memberikan pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Bana ya.
Oke, boleh langsung dibuka kamera dan mikrofonnya. Dipersilakan untuk langsung menyampaikan pertanyaannya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Bana. Saat ini saya sudah bekerja sebagai quality assurance tapi yang manual gitu. Nah, saya mau tanya untuk yang menggunakan aplikasi Appium ini, itu apakah di aplikasi device kita harus terinstall dalam bentuk APK-nya atau seperti apa ya? Sebab kan kita membutuhkan APK ID. Nah, bagaimana kalau si developer mendeploy dengan versi terbaru gitu? Berarti kan sama aja kayak kita harus install lagi dengan versi yang udah di-fix. Seperti itu. Pertanyaan bagus dan sedikit teknikal ya. Saya akan coba jelaskan di sini. Tadi ada dua cara ya. Pertama kita menggunakan application ID atau menggunakan application-nya langsung istilahnya di sini. Jadi kalau di sini pakai application file berarti Mbak ya bisa kasih deployment file yang terbarunya ya, gitu kan. Terus kalau misalnya mau pakai yang sudah terinstall di handphone ya. Jadi nanti kalau pakai file itu gimana? Jadi APK-nya itu langsung diinstalin sama si katalonnya seperti itu ya. Jadi nggak usah khawatir karena si katalonnya sudah menyiapkan semuanya, dia langsung installin. Terus nanti langsung ngebuka aplikasinya, bisa langsung lakukan testingnya seperti itu. Tentunya kalau itu juga bisa kalau misalnya masih belum ada perubahan kayak tadi ya istilahnya itu boleh aja menggunakan namanya application ID. Kenapa? Karena kalau saya pakai application ID itu lebih cepat karena kan itu menggunakan existing aplikasi yang di dalam handphonenya ya. Jadi nggak perlu memerlukan waktu untuk instalasi. Jadi untuk demo lebih cepat. Tapi bisa aja pakai application yang file ya istilahnya. Jadi nggak ada masalah. Kalau ada update dari developernya bisa langsung aja taruh APK-nya. Kemudian langsung dijalankan. Dan yang menariknya di sini ya tadi ya kalau oke itu repot banget ya Pak harus copy file APK-nya. Nah, sebenarnya yang berbayarnya itu yang merepotkan. Kayak tadi ada namanya test ops ya di apa sih? Di katalonnya ada namanya test ops di sini kan. Nah, itu test ops itu sebetulnya tadi ya kayak pendistribusian APK-nya sendiri itu sudah dilakukan secara CI/CD gitu kan istilahnya. Jadi pas ada kita kalau Mbaknya nanti tahu soal CI/CD ya, jadi Mbaknya tinggal commit ke Git-nya untuk productionnya langsung ke compile jadi APK-nya, langsung ngejalanin pakai si Jenkins-nya untuk testingnya, APK-nya sudah ada, langsung diinstalkan pakai katalonnya serumit itu tapi otomatis gitu kan, gila kan makanya kan, tapi bayar. Bisa nggak bayar? Bisa tapi harus pakai teknologi masing-masing yang open source ya, yang kayak tadi saya sebut pakai Jenkins dan lain Docker dan lain-lainnya itu teknologi penunjangnya. Nah, itu ada yang dikumpulkan sama si katalonnya itu menjadi lebih mudah lagi, tapi berbayar. Tapi kalau kalian punya ilmunya, bisa jadi nggak berbayar. Itulah mahalnya orang yang mengenai tahu ilmunya ya. Jadi tahu tentang Docker-nya, tahu tentang repositorinya, tahu tentang tadi integratornya, scheduler kayak Jenkins dan lain-lain itu nanti lebih bisa secara apa sih manualnya gitu kan. Tapi kalau mau otomatis gimana? Asal ada duit, ya bisa juga pakai katalon ya. Sebetulnya kayak beberapa vendor kayak AWS dan lain-lainnya juga ada yang mengautomatisasikannya ya untuk CI/CD-nya istilahnya seperti itu ya. Namanya test ops namanya. Jadi kalau kalian pernah dengar DevOps, sekarang sudah ada namanya test ops. Mungkin cukup menjawab ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Oke, terima kasih Pak Dewa dan terima kasih Ibu Nurbanasari ya kalau nggak salah ya namanya ya. Oke, nah pertanyaan kedua ini ada yang angkat tangan lagi, Muhammad Fikri Firmansyah. Ya, dipersilakan untuk open kamera dan open mic-nya. Ya, halo. Kenalkan nama saya Fikri. Saya juga bekerja sebagai QA manual. Saya ingin bertanya kepada Kak Dewa atau Kak Akil ya. Untuk testing UI, kan UI sudah dibuat ya sama orang UI UX. Itu kan ada propertinya ya, seperti dari padding-nya, terus kemudian warnanya. Kira-kira untuk di Selenium tersebut bisa dites apa enggak ya? Mas Akil atau Mas saya yang jawab? Boleh, Kak Dewa. Pertanyaan susah ini soalnya. Pak Dewa mau saya, karena itu mungkin sedikit saya jawab ya. Oke, silakan. Gimana tadi tentang si padding dan lain-lain gitu ya? Iya, benar. Ya kan? Itu kalau misalkan itu kan itu sudah lebih detail ya. Lebih detail kan saya udah bilang juga kalau misalkan automation itu mengefisiensikan banyak test case yang sudah dilakukan oleh manual dan bisa dibilang berulang-ulang. Kalau misalkan yang detail itu mungkin itu lebih ke manual aja sih, susah untuk diotomatisasikan. Karena gini, tujuan untuk diotomatisasikan itu apa? Ketika si weight-nya berapa kayak gitu. Kayak misalkan saya punya progress bar. Progress bar itu ada start dan stop-nya.
dengan menggunakan codingan, dengan mengotomasikan tersebut, dengan logikanya seperti ini. Jika si progress bar-nya itu 50%, stop di situ. Gitu kan. Itu tujuan untuk apa? Gitu kan. Kita kan pasti ketika kita ngetes pasti ada tujuan untuk apa kan. Gitu kan. Apa yang tujuan apa itu dites gitu kan. Kayak gitu sih. Mungkin lebih kayak gitu tuh lebih ke manual aja sih. Karena manual tuh udah pasti lebih detail banget. Kayak gitu sih. Mungkin bisa saya tambahkan dikit ya. Bisa ditambahin Pak Dewa. Ke depan mungkin ya itu kan ibaratnya pakai mata ya. Saya nggak tahu ya misalnya gimana cara menentukan robot itu ini bagus atau jelek gitu kan. Tentunya itu kayak machine learning dan lain-lain itu bisa menentukan kan dari data ya. Effortnya untuk ke sana jauh lebih berat ya istilahnya ya ketimbang kita menggunakan mata tadi istilahnya gitu kan. Makanya tadi benar kata Mas Akil itu benar banget. Jadi tidak semua itu efisien kalau tadi hal-hal yang bersifat bukan flow yang berulang-ulang ya istilahnya ya, itu bisa dilihat dengan mata aja lebih murah istilahnya ketimbang tadi ya menginput gini, bedakan antara kita melihat tampilan sama kita menginput data ya. Kalau melihat tampilan tentu harus pakai mata ya dan pakai rasa kan istilahnya kan. Nah itu agak susah kalau kita di automation kan istilahnya kan. Jadi mendingan itu manual, bener kata Mas Akil gitu kan. Tapi yang sebetulnya text time itu apa sih? Ya kan, text time itu adalah menginput data. Ya kan, sama flow, mengecek flow, menginput data, mengecek flow. Jadi ini yang paling text time banget gitu kan. Jadi sebelum ketampilan biasanya kan flow-nya dulu yang dicek ya istilahnya ya. Gitu kan. Walaupun tampilannya bagus, tapi kalau flow-nya hancur-hancuran ya sebetulnya secara prosesnya nggak berhasil gitu kan, secara bisnis prosesnya nggak berhasil ya. Nanti setelah semua flow-nya bagus, biasanya kita bisa ngecek tampilan. Terus nanti kan pasti dicek lagi flow-nya ya, lebih memperbaiki tampilan pasti juga akan dicek. Nah tampilannya lagi kan, sih tampilannya kan gitu kan, maksudnya flow-nya lagi, tampilan flow-nya lagi gitu kan, ya. Flow-nya udah pasti belum bagus gitu kan. Nah kebayang kan kalau itu manual kan, jadi udah dicek tampilan oke, masih jelek nih tampilannya dirubah, tapi lupa dites lagi. Nah ternyata flow-nya jadi error gitu kan. Nah itu masalah kan. Nah jadi kita mendingan yang flow-nya tadi di automationin, yang tes sih secara tampilan bisa secara manual. Jadi oke, udah bagus tampilannya, coba kita tes flow-nya seperti itu secara automation. Mungkin harus combine juga ya, karena kita belum keluar Terminator sih Mas ya. Kalau ada keluar Terminator enak. Bisa tahu ini bagus atau jelek. Itu beda. Tapi serem juga, beda, nanti nggak ada kerjaan kita itu. Iya sih, benar. Udah kerjaan dia semua yang ada. Iya. Kita ngapain Pak? Tapi saya takut programnya kan kita yang buat Pak. Programnya kita yang buat tetap Pak. Nah. Bisa. Kan gitu. Ya mudah-mudahan bisa menjawab ya. Tadi pertanyaan jawaban Mas Akil tuh tepat banget ya. Ya beda lah yang udah berpengalaman. Oke, thank you Mas Muhammad Fikri, mudah-mudahan membantu jawabannya. Iya. Ini kalau kita itu Pak, kita lihat lagi sebenarnya Muhammad Fikri itu alumni dari Juara Coding juga Pak, dan dia jadi QL juga ternyata. Oh, ya, awalnya sekarang dulunya back-end ya kan. Iya, mantap. Ternyata banyak kan lulusan Jawa Coding banyak ya ternyata sampai saya lupa semua gitu. Waduh, parah. Saya bukannya sombong atau apa ya, kita kan biasanya digital ya gitu kan. Saya pakai avatar gitu nggak kelihatan aslinya gimana gitu kan. Oke, itu berarti ada lulusan dari GC juga tadi Mas Fikri ya. Ada Mas John juga tuh, di sini juga ada Mas John ya. Dia juga programmer. Ya, Pak. Banyak ternyata orang GC ya. Iya sih, kita disalurkan kerja sih memang. Iya. Jadi teman-teman kalau mau disalurkan kerja ya silahkan, monggo, di GC itu selalu disalurkan kerja gitu silahkan. Oke, thank you Mas Fikri. Kita masih buka satu pertanyaan lagi ya Pak Dewa dan Kak Dewa dan Kak Akil. Ini masih ada satu lagi, kalau tidak ada yang angkat tangan, mungkin tadi kalau nggak salah ada yang bertanya nih, Rabil Fernanda. Halo Mas, oh ini masih lumayan banyak nih ya. Ada di kolom chat juga. Mungkin ini bisa nanti bisa dirangkum ya Pak ya. Jadi Pak izin bertanya, kalau di QA itu kan ada report di Jira biasanya kan. Nah itu biasanya kita juga submit file Excel terkait tahapan yang kita tes. Apakah itu bisa diimport filenya atau untuk di report? Yang kedua itu ada, halo Mas, perkenalkan nama saya Rabil, mau tanya apakah semua itu bisa di automation atau ada case-case tertentu harus dimanualkan? Nah, mungkin ini Pak Dewa 1, Mas Akil 1 nih ya, bisa jawab nih sebelum kita mengakhiri untuk mendengarkan informasi dari TRO. Dipersilakan. Oke, Mas Akil dulu kali ya. Jawabannya susah-susah. Waduh. Oke, saya yang Jira deh. Atau Mas Akil mau Jira istilahnya? Pak Dewa aja Jira is oke, nggak apa-apa. Jira itu adalah project management tools ya. Jadi di situ untuk tracking, monitoring dan lain-lainnya itu cukup bagus ya. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu soal Jira,
Itu sekarang sudah cloud based system ya, jadi bisa kalian buka aja Jira itu. Nah itu biasanya itu di situ ada kayak untuk Agile-nya atau untuk pakai Scrum-nya. Nah itu ada project management tools-nya, dan di situ juga banyak plugins-nya untuk QA. Apakah bisa diotomatiskan? Jira bukan alat otomatisasi ya istilahnya. Jira itu adalah reporting, dan reporting itu dibentuk ibaratnya biar kalian minim Excel. Biasanya kan kalau manual bahkan pakai Excel ya gitu ya, biar cepat gitu kan. Kenapa? Karena biasanya project manager pengen tahu progresnya seperti apa, kendalanya seperti apa. Nah itu bisa memang diintegrasikan ke Katalon sebagai result-nya gitu kan. Nah itu perlu plugins-pluginsnya kalau Katalon ya untuk di hal itu ya. Jadi perlu di plugins-nya di Jira-nya juga di Katalonnya, biar bisa integrate antar aplikasi ya. Dan itu cloud-based system. Jadi kalau di Jira nanti kalian cari-cari aja plugins-pluginsnya yang untuk SQA. Apakah sudah canggih? Kayaknya sih masih dalam pengembangan, sehingga dan Jira itu sendiri reporting ya. Katalon pun ada reportingnya, kita bisa integration dengan TestNG, reporting dan lain-lainnya itu bisa kita integrasikan juga. Jadi bayangkan ini sebetulnya Selenium atau Appium in steroid ya istilahnya. Maksudnya apa sih? Sudah ditambah-tambahkan oleh si pemilik Katalonnya agar lebih mudah. Jadi pasti banyak plugins-pluginsnya tambahan, tetapi tadi harus cari. Dan tadi kalau misalnya kalian nggak punya basic programming, nah ini untuk mengenhance-nya agak susah memang. Makanya tadi ya, apapun yang terjadi meskipun automation, kita kalau sudah namanya automation harus siap dengan namanya programming gitu kan. Karena untuk integrasinya pasti perlu programming juga di situnya gitu kan. Itu sih kalau Jira ya istilahnya ya. Jadi untuk lebih ke project monitoring aja sih sebetulnya. Jadi reportnya lebih cakep untuk lihatnya gitu istilahnya. Oke. Ini ada yang nanya juga nih Pak, kalau misalnya ternyata cara solve untuk script yang failed itu seperti apa Pak? Mungkin Mas Akil atau Pak Dewa nih, monggo. Digabungin aja sama pertanyaan yang sebelumnya tadi ya. Oke. Biar solve kita berdoa biasanya Akil ya. Enggak sih. Iya sih, satu bikin kopi, ya kan. Bikin kopi, sebat di luar udah. Oh gini gitu kan. Ya. Kalau menurut Akil gimana? Kalau ada script error gitu ya, itu pasti semua programmer pasti mengalaminya ya istilahnya ya. Oh, enggak, iya bukan QA aja yang automation, tapi programmer pun sama. Untuk cara solve-nya mungkin kita trace dulu lah. Ketika di error itu kenapa? Kalau misalkan di automation biasanya di automation yang saya ngoding sendiri itu biasanya adalah si elemennya nggak kepanggil. Terus kayak misalkan ada lagi driver kayak gitunya nol, ya kan? Itu ya salah satu cara solve-nya adalah di debug. Kalau misalkan kita ngoding, salah satunya debug. Kedua adalah ya Stack Overflow, gitu kan, Stack Overflow pasti gitu kan. Debug. Jangan sampai kena blokir pemerintah itu ya. Waduh, jangan dah. Pusing kita kalau kena blokir ya. Kiblatnya program itu Stack Overflow udah nomor 1 udah. Itu sih kalau untuk nge-solve, untuk kalau misalkan di Katalon sih Pak Dewa lebih tahu juga sih. Kalau untuk nge-solve di bagian coding, automation ngoding, full ngoding, itu mungkin kayak gitu sih. Cek elemen lagi, cek codingannya kayak gitu-gitu. Atau mungkin juga dari fungsinya kita sistem ada auto println gitu kan, biar kelihatan oh ini bener nggak gue bikinnya gitu kan. Itu paling mudahnya itu. Untungnya kalau di Java udah ada debuggernya ya. Kita kan Katalon juga ya, betul. Ya. Makanya di sini kalau kita lihat di Katalon itu juga sudah ada debuggernya karena dia pakai Java. Dan kalian tahukah Katalon itu pakai Eclipse loh. Wah, itu tuh. Eclipse tapi dimodif sama dia. Konyol kan gitu. Jadi dia menghilang Eclipse ya. Gitu kan. Karena dia pakai Eclipse juga, tapi dia sudah dimodif habis istilahnya sama dia istilahnya. Gitu. Jadi tadi ya emang harus didebug ya. Makanya pelajaran pertama kalau kalian belajar Java juga itu adalah pelajaran mendebug. Biar tahu errornya di mana, dan kalian juga harus sabar untuk baca pelan-pelan logik kalian yang mungkin ngejelimet gitu kan ya. Makanya tadi ya semakin canggih orang, semakin pengalamannya panjang, logik itu semakin bisa disimplify ya. Katanya orang semakin jago kalian itu bisa mensimplify dari hal-hal yang rumit istilahnya. Jadi pengalaman dan jam terbang juga. Tapi kalau ada kendala gimana? Ya tadi harus diurut lah istilahnya, diurutin, didebug kira-kira errornya di mana dan kenapa bisa terjadi error itu sendiri istilahnya. Nah, bagaimana kecepatannya? Nah, itu tergantung dari pengalamannya. Benar kata Mas Akil, kalau yang paling susah, paling sering error di mana kalau di tes apa sih namanya? SQA gitu yang automation, lokatornya. Jadi bagaimana ngambil sebuah objek si buttonnya itu yang kadang-kadang nggak dikasih ID sama developernya atau terselip atau di kayak saya Pak. Ya kan dinamik, ya kan? Ya, yang dinamik maksudnya baru dibuat ketika program itu berjalan gitu kan. Betul. Jadi XML-nya kalau di Android segala itu nggak ada gitu kan. Karena baru dibuat on the fly, maksudnya sedang berjalan gitu baru
buat gitu kan. Nah itu kan merepotkan ya karena selalu di ID-nya selalu diganti-ganti gitu kan. Nah itu ada trik-triknya memang gitu kan. Makanya belajar aja di bootcamp. Jadi dikasih tahu semua nanti trik-triknya ya istilahnya. Oke. Thank Semoga you ya, ini mudah-mudahan menjawab. ya terjawab ya Pak. Ini untuk teman-teman sudah dijawab semuanya nih oleh para suhu-suhunya kita pada malam hari ini. Waduh. Ya. Kan keren-keren nih suhu-suhunya ya. Nah, baiklah, terima kasih sekali lagi Pak Dewa dan juga Mas Akil. Nah, namun teman-teman jangan beranjak kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan mendengarkan informasi terkait dengan bootcamp di Juara Coding yang akan disampaikan langsung oleh Kak Rizky. Nah, untuk Kak Rizky dipersilahkan Kak untuk mempresentasikan mengenai program-program apa saja yang ada di Juara Coding. Dipersilahkan Kak. Halo, selamat malam Kak Icil. Apa kabar nih Kak Icil? Selamat malam, baik. Semoga Mas Rizky juga dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah Kak Icil kalau misalnya baik. Nah, sebelumnya perkenalkan ya, aku Rizky dari supervisor dari Recruiter PT Dika dan Bootcamp Juara Coding ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelumnya aku pengen coba share screen untuk materi Bootcamp Juara Coding juga ya, gitu ya. Sebentar ya. Dipersilakan Kak. Sebentar ya Kak ya, agak lemot nih. Oke, nggak apa-apa. Nah, aku mau sekedar informasikan juga untuk teman-teman yang teman-teman yang nanti akan mendapatkan hadiah itu jangan lupa yang pertama teman-teman wajib ikut webinarnya, yang kedua nanti semua potongan diskon ini bisa didapatkan ketika teman-teman nanti post foto pada saat kegiatan presentasi ini dilakukan ya, mulai dari awal sampai akhir boleh gitu ya. Salah satunya nanti jangan lupa pakaikan hashtag siap kerja Juara Coding, kemudian @Juara Coding dan tag 3 nama teman kalian ya. Nanti teman-teman bisa langsung mendapatkan hadiah dari Juara Coding X Kalbe Pharma teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan dapatkan salah satu produk dari Kalbe Pharma. Oke, sepertinya sudah muncul. Silakan dilanjutkan Kak Rizky. Oke, terima kasih Kak Icil atas informasinya. Jadi mungkin teman-teman di sini itu nanti akan ada promo-promo yang sangat menarik juga nih ya. Bener ya Kak Icil ya, betul ya. Gitu. Nah, gini, aku pengen ngejelasin sharing sedikit. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Dewa gitu ya, sama Mas Akil juga. Terima kasih juga sudah menjelaskan tentang seputar QA itu kayak gimana. Terus juga udah menjelaskan itu nanti katalog itu nanti seperti apa, pembelajaran bakal seperti apa, melakukannya seperti apa gitu. Nah, di sini aku mau ngejelasin untuk bootcamp SQA ya. Jadi nanti gini, jadi yang nantinya pada para lulusan Juara Coding ini, itu setelah lulus, itu nanti kalian itu akan disalurkan bekerja oleh pihak Juara Coding ataupun dari PT Dika. Jadi kalian itu tenang aja, jadi kalau misalnya kalian itu, aduh kita mencari kerja itu kayak gimana nih, susah banget nih gitu. Nah, untuk kalian ikut bootcamp Juara Coding itu kalian bakal disalurin bekerja. Jadi itu kalian udah pasti disalurkan bekerja gitu. Nah, di sini untuk bootcamp Juara Coding ini itu kita lagi akan mempelajari untuk software quality assurance. Nah, karena pada saat ini tadi juga Pak Dewa juga agak singgung untuk SQA ini akan berkembang juga, akan berkembang pesat, terus juga di kebutuhan untuk SQA ini kita tuh lagi dari PT Dika itu lagi benar-benar banyak banget nih teman-teman. Jadi untuk peluang kerjanya teman-teman itu akan jauh lebih besar juga untuk bekerja nanti gitu loh. Gitu. Nah, kira-kira nih Kak, kalau misalnya aku mau ikut bootcamp Juara Coding itu kira-kira ada benefit nggak sih yang kita dapatkan pada saat kita sudah mengikuti bootcamp Juara Coding ataupun selesai dari Juara Coding gitu. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang beberapa benefit yang akan kalian dapatkan kalau kalian itu mengikuti bootcamp Juara Coding. Yang pertama itu nanti kalian juga akan dapat kesempatan interview di perusahaan bagi teman-teman yang berprestasi. Jadi gini, kalau misalnya nggak berprestasi gimana Kak? Kita tuh tetap disalurkan bekerja atau tidak? Nah, kalian itu semuanya akan disalurkan bekerja. Untuk bagi yang berprestasi itu orang-orang yang
dia tuh jauh lebih cepat untuk dia disalurkan bekerja gitu. Bedanya seperti itu. Tapi untuk disalurkan bekerjanya itu nanti kalian akan tetap disalurkan bekerja gitu loh. Gitu ya. Nah, setelah itu nanti kalian juga akan dapat sertifikat kelulusan juga. Nah, di mana sertifikat itu kalian itu biasanya nih kalau misalnya ada yang aku tahu kalau misalnya dari bootcamp lain atau gimana itu dia biasanya dapat sertifikatnya itu ada masa waktunya gitu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau di bootcamp juara coding, itu kita nanti akan memberikan sertifikat, itu sertifikatnya itu bisa dipakai selama seumur hidup loh teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut, ini nanti nggak bakal bisa kepake lagi nih sertifikatnya. Kalau dari kita, itu sertifikatnya bisa dipakai seumur hidup dan udah tersertifikasi dan terverifikasi dengan di negara kita. Itu dengan lisensi BNSP gitu loh teman-teman. Nah, terus juga nanti kalian akan diajarkan oleh para trainer yang benar-benar expert di bidangnya dan mereka juga trainernya itu udah tersertifikasi BNSP juga gitu teman-teman. Jadi mereka emang udah benar-benar terjun di dunia SKA itu seperti apa, penjelasannya seperti apa, terus juga ruang lingkupnya seperti apa dan materi-materi SKA yang kalian akan dapat itu benar-benar semuanya bisa kalian dapatkan di bootcamp juara coding kayak gitu. Nah, karena gini, terus apalagi nih Kak benefit yang akan didapatkan nanti, kalian akan mendapatkan itu pelatihannya itu untuk soft skill kalian dan hard skill kalian. Jadi bootcamp juara coding akan mempersiapkan kalian itu dengan baik pada saat kalian untuk di dunia kerja. Pada saat kalian udah lulus dari bootcamp itu kalian sudah bisa profesional kerja gitu loh, gitu teman-teman. Terus juga nanti di bootcamp juara coding nanti juga kalian bukannya pelatihan aja, tapi kalian juga akan ada praktek kerja juga. Jadi misalnya nih ini kita praktik kerjanya setelah kalian mengikuti bootcamp 2 bulan itu nanti kalian akan ada praktik kerja gitu loh teman-teman. Terus juga nanti kalian akan mendapatkan merchandise juga nih teman-teman dari juara coding. Kalau misalnya kalian setelah payment itu kalian sebelum ikut bootcamp juara coding nanti kalian akan dikasih merchandise sama bootcamp juara coding. Untuk merchandise-nya rahasia ya teman-teman ya. Nanti kalian akan tahu sendiri untuk merchandise-nya seperti apa. Kayak gitu ya. Nah, untuk bootcamp juara coding ini sendiri, kita itu dilaksanakannya itu mulainya tanggal 25 Juli, itu hari dan jamnya untuk harinya sendiri, dari Senin sampai Kamis, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Nah, kira-kira kenapa malam ya Kak? Nah, karena banyak banget teman-teman yang para peserta kita itu orang-orang yang lagi bekerja nih. Kayak gitu. Jadi kita tuh nggak mau mengganggu rutinitas mereka, ataupun teman-teman yang masih kuliah itu nanti nggak terganggu waktu kuliahnya pada saat di malam hari gitu loh teman-teman. Gitu ya. Terus kalian akan dapat benefit apa lagi? Nah, untuk benefit lainnya itu nanti kalian juga bisa konsultasi nih teman-teman, konsultasi mengenai pekerjaan kira-kira ke mentor-mentor kalian itu. Nanti kan kalian akan dapat mentor-mentor juga ya, gitu. Nanti kalian bisa tanya, Mas atau Kak, itu kita bekerjanya itu nanti gimana ya? Kita itu lulusnya itu bakal kerjanya di mana? Nanti itu para trainer kalian itu akan bisa membuka ya sharing gitu loh, kayak konsultasi tentang pekerjaan, terus juga tentang SKA, terus juga kalian tentang ruang lingkupnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi bukan cuma pembelajaran aja ya teman-teman, itu terus juga. Nah dari situ kalian itu benar-benar diajari sama trainer-trainer yang benar-benar sudah expert di bidangnya kayak gitu. Nah, setelah itu apa aja sih yang akan dipelajari di dalam bootcamp juara coding? Jadi di dalam bootcamp juara coding nanti kalian akan mempelajari Java. Nah, Java-nya itu fundamental. Jadi kalian kan itu kan SKA itu sebagai unit testing ya. Nah, sebagai unit testing kalian itu ngetesting gitu loh. Mulai dari bahasa pemrogramannya, terus juga mulai dari tools-toolsnya kayak gitu. Nanti kalian itu mempelajarinya itu semuanya. Jadi kalian itu mempelajari untuk manual testing sama automation testing. Jadi tadi udah dijelaskan itu kan kata Mas Akil itu nanti ada manual juga gitu ya, terus juga ada automation juga gitu. Nah, ini kita lebih condongnya lebih ke automation ya teman-teman. Cuma kalian itu nanti akan mempelajari manualnya juga. Nah, pada saat ini untuk jenjang karir di SKA, terutama kalau kalian bisa automation, itu harganya itu bisa mahal. Jadi maksudnya aku itu salary-nya kalian bisa didapatkan jauh lebih tinggi dibandingkan kalian bisa manual. Apalagi kalian bisa manual sama automation. Wah, itu udah bagus banget itu teman-teman gitu. Nah, di mana nanti kalian untuk di automation itu sendiri kalian akan mempelajari Selenium juga, terus juga nanti belajar Java juga. Nah, dari mempelajari semua ini tentang SKA, kalian akan mempelajari untuk berbasisnya website, desktop ataupun mobile application gitu loh teman-teman. Nah, setelah itu nanti setelah kalian mempelajari itu semua, kalian akan ada
praktek kerjanya itu di perusahaan-perusahaan juga. Misalnya kalian di PT Dika nih, kalian praktek kerja. Kalau kalian bagus di PT Dika pada saat magang ataupun praktek kerja, itu nanti kalian bisa ditarik tuh sama PT Dika, ataupun kalian bisa langsung disalurkan bekerja langsung sama PT Dika. Biasanya kayak contohnya teman aku waktu itu, dia di batch kemarin itu dia di Java full stack ya, dia itu karena dia bagus gitu loh, dia sebelum dapat sertifikat itu sudah disalurkan bekerja loh teman-teman. Karena gini, di bootcamp juara coding itu mereka tuh dikejar juga sama klien, ini gimana nih lulusan bootcamp juara coding, kapan lulusnya, itu tolong dong kirimin ke kita gitu kan. Jadi benar-benar aduh, padahal mereka belum dapat sertifikat gitu kan, jadi kita udah salurkan bekerja gitu loh. Jadi benar-benar cepat banget untuk kalian bekerjanya gitu teman-teman gitu ya. Nah itu seputar tentang pembelajaran di bootcamp juara coding. Nah setelah itu ada beberapa persyaratan nih teman-teman yang harus teman-teman lakukan kalau misalnya teman-teman mau ikut bootcamp juara coding gitu loh. Nah di sini ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu ada pria dan wanita maksimal usia 30 tahun. Kalau misalnya lebih dari 30 tahun gimana Kak? Masih bisa nggak aku ikut bootcamp juara coding? Tenang aja teman-teman, pasti masih bisa. Kayak gitu loh. Terus juga pendidikannya minimalnya D3 untuk program ISA ya. Nah kalau misalnya aku lulusan SMA, apakah aku masih bisa ikut bootcamp juara coding? Nah untuk kalau teman-teman yang itu lulusannya SMA, itu teman-teman tenang aja, teman-teman juga tetap bisa ikut bootcamp juara coding, itu enaknya gitu ya. Nah setelah itu nanti kalian itu bersedia training itu Senin sampai Jumat ya gitu. Nah, dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Terus juga kalian juga harus memiliki laptop. Terus juga nanti ada membayar biaya pendaftaran. Terus juga nanti untuk bagi peserta ISA, itu kan ada beberapa tahapan nih teman-teman. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman mau dan bersedia ikut bootcamp juara coding, nanti akan dihubungi sama sama tech recruiter dari bootcamp juara coding. Nah, di sana nanti kalian bisa masuk ke grup, terus nanti kalian bisa langsung tes online. Dari tes online itu sendiri, nanti setelah itu nanti kalian bisa input data pelamar. Setelah itu nanti kalian bisa ikut psikotes dan verifikasi gitu loh. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Kalau misalnya masuk program ISA, itu teman-teman semuanya itu pakai pertama itu kalian itu harus tes online, yang kedua itu input data pelamar, yang ketiga itu nanti ada psikotes, terus juga akan dihubungi sama pihak QR coding nih. Setelah itu juga nanti akan ada survei ke domisili teman-teman. Kalau misalnya ISA, kalau misalnya ada Dana Cita sama Cash, Dana Cita itu teman-teman cuma ikut tes online aja sama input data pelamar, Cash juga sama. Nah di sini kita kan ada 3 metode pembayaran ya teman-teman ya. Kalau misal dari sini kalian itu bisa mendapatkan diskon, kalau misalnya program ISA bisa dapat diskon sampai 25%. Kalau misalnya Dana Cita itu bisa diskon sampai 35%. Kalau cash itu kalian bisa dapat 60%. Itu gede banget teman-teman. Jadi kayak teman-teman kayak aduh sayang banget kalau dilewatin kayak gitu loh. Nah, kira-kira kalau untuk metode pembayarannya apa aja sih Kak untuk ISA, Dana Cita dan cash? Oke, nah selanjutnya akan aku jelaskan lagi. Nah, ISA itu apa sih? ISA itu adalah income sharing agreement, di mana kalian itu membayarnya itu pada saat kalian sudah disalurkan bekerja. Gitu. Kalau sebelum disalurkan bekerja, selama ikut bootcamp kalian tidak dipungut biaya apa-apa. Tetapi kalau misalnya ISA itu ada pembayaran itu biaya pendaftarannya ya gitu. Nah, terus juga yang tadi aku bilang program ISA itu akan membayarnya itu pada saat kalian sudah disalurkan bekerja. Jadi sebelum kalian disalurkan bekerja, kalian tidak dipungut biaya apa-apa. Gitu, itu kalau ISA teman-teman. Tapi kalau misalnya ISA itu kalian harus ada beberapa persyaratan dan prosedur yang harus dilalui gitu ya. Nah terus juga untuk paymentnya itu sendiri kita nih sebenarnya ada 3. Yang pertama itu ada cash, ada Dana Cita, dan ISA. Yang tadi aku bilang ISA itu income sharing agreement gitu. Nah untuk price-nya ini kita sekarang itu di angka 13.500.000 dengan diskonnya itu bisa sampai 25% dan ada biaya administrasinya 500.000 ya. Nah, terus juga tenornya itu kalian bisa dicicil selama 18 bulan. Jadi kalian itu benar-benar bisa mencicilnya itu pada saat kalian sudah disalurkan bekerja. Jadi kalian bayarnya, jadi kan totalnya itu kalau ISA itu 9.500.000. 500.000-nya itu kalian itu biaya administrasi. Gunanya biaya apa sih? Biaya administrasi. Jadi biaya administrasi itu gunanya untuk
untuk DP para trainer-trainer kalian, karena pada saat nanti kalian selama 2 bulan bootcamp itu tidak dipungut biaya apa-apa gitu. Jadi setidaknya mereka para trainer kita ada pemasukan nih teman-teman dari teman-teman gitu untuk DP-nya itu, karena kalian itu bayarnya itu pada saat sudah disalurkan bekerja. Nah, bayar pada saat disalurkan bekerja itu 18 bulan dicicil secara otomatis dari gaji teman-teman 500.000 per bulannya. Gitu loh. Itu kalau untuk program ISA. Kalau program ISA persyaratannya dan prosedurnya, yang pertama itu kalian yang tadi aku bilang, kalian itu harus D3, umurnya itu harus di bawah 30 tahun, maksimal 30 tahun, terus juga IPK-nya itu 3 gitu ya teman-teman. Terus juga teman-teman juga kalau di bawah 3 itu gimana Kak? Itu bisa atau enggak? Nah, itu kita nanti bisa coba bantu untuk di-approve ya, gitu teman-teman. Nah, terus juga gini, kalau misalnya ISA itu prosedurnya yang tadi aku bilang tes online, terus juga input data pelamar, terus juga teman-teman bisa nanti psikotes, terus setelah itu dihubungi pihak Juara Coding, terus juga ada survei gitu loh. Nah, itu kalau misalnya ISA, kalau ISA disalurkan bekerja, pada saat disalurkan bekerja ya bayarnya. Nah, untuk nominal awal 13.500.000 ini kita masih bisa berubah nih teman-teman. Jadi kalian teman-teman harus bisa cepet-cepet nih daftar nih gitu. Terus juga kan banyak diskon juga gitu. Terus ada Dana Cita. Kalau Dana Cita itu dari 13.500.000, terus juga kalian itu bisa dicicil juga selama 12 bulan. Dengan harga itu 716.000 per bulannya, itu kalian itu selama 12 bulan dicicilnya. Jadi semua yang ada di bootcamp Juara Coding itu pembayarannya bisa dicicil, sangat terjangkau banget gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dari bootcamp lain itu bisa puluhan juta, kalau misalnya dari bootcamp Juara Coding itu di bawah dari 10 juta. Terus juga kalian bisa dicicil gitu. Terus juga kalian disalurkan bekerja. Itu enak banget gitu teman-teman. Nah, terus juga kalian ada metode pembayarannya cash. Nah, kalau dari cash ini total biayanya itu ada di sebesar 5.900.000 gitu loh. Terus juga dia itu kalau cash itu dia bisa dicicil selama 2 sampai 3 kali nih. Jadi 2 sampai 3 bulan gitu loh. Jadi misalnya nih teman-teman mulai ikut bootcamp gitu ya. Nah, itu bisa dicicil selama 2 kali atau 3 kali atau 2 bulan atau 3 bulan gitu loh. Nah, kalau misal kita ada beberapa promo menarik nih teman-teman. Kalau bagi 10 orang pertama yang daftar pada saat kalian ikut webinar. Jadi 10 orang pertama yang ikut webinar dengan beberapa persyaratan yang kalian akan lakukan itu yang pertama, yang screenshot kalian dari sekarang nih, kalian screenshot terus nanti kalian bisa posting di Instagram dengan hashtag siap kerja Juara Coding, terus juga tag @Juara Coding dan tag ketiga teman kalian, terus nanti kalian bisa screenshot, terus nanti kalian kirimkan ke tag recruiter yang udah menghubungi kalian gitu. Nah, dari situ kalian bisa dapat diskon yang menarik banget. Kalau misalnya dari pembayaran cash itu kalian bisa diskon sampai 600.000 nih teman-teman. Jadi dari sekitar 5.900.000 kan itu bisa diskon sampai 600.000. Jadi kalian itu cuma bayar 5.300.000, terus kalian dicicil selama 2 kali ataupun 3 kali gitu teman-teman. Jadi itu udah dapat diskon, terus juga kalian itu bisa dicicil lagi. Itu mempermudah banget sih gitu loh buat kalian yang pengen belajar, terus juga harganya terjangkau banget kayak gitu. Itu kalau metode pembayarannya cash. Kalau misalnya kalian metode pembayarannya Dana Cita juga sama. Kalau Dana Cita itu kan totalnya sekitar 8.600.000, kalian bisa dapat diskon 600.000. Jadi kalian cuma bayar 8 juta itu bisa dicicil selama 12 bulan gitu. Nah, terus kalau misalnya program ISA gimana Kak? Kalau program ISA itu nanti kalian bisa dapat potongan 400.000. Jadi gini, potongan 400.000 itu dipotong pada saat di biaya administrasi. Jadi kalian cuma bayar 100.000, kan kalian kan mengikuti yang tadi persyaratan yang harus dilakukan gitu ya. Nah, administrasi kalian cuma bayar 100.000, terus kalian bisa ikut bootcamp gitu loh. Kalian selama 2 bulan tidak dipungut biaya apa-apa. Setelah itu kalian itu bayar biaya 9 jutanya, itu kalian bisa dicicil pada saat kalian disalurkan bekerja gitu. Jadi kalian benar-benar mempermudah banget. Kita mempermudah kalian, terus juga cuma bayar, ya Allah cuma bayarnya cuma 100.000 doang gitu loh. Kasarnya kalau untuk anak muda sekarang, kita kalau nongkrong ke kafe itu sekitar bayar cuma 100.000 doang, kalian bisa ikut bootcamp, bisa disalurkan bekerja, bisa dapat ilmu yang bermanfaat dibandingkan kalian menghambur-hamburkan uang, teman-teman.
Karena kalian cuma bayar dari bootcamp itu sendiri. Gitu. Kalau dari aku sendiri kan, aduh coba bayar 100.000, aduh pengen banget daripada jalan sama pacar, bayar gua 100.000 ikut bootcamp, bisa disalin bekerja. Kita untuk jenjang karir kita ke depannya itu udah bagus banget. Kayak gitu, karena akan tetap disalurkan bekerja terus. Itu loh teman-teman. Itu kalau misalnya teman-teman pakai metode pembayaran ISA. Kalau ISA ini yang tadi aku bilang, cuma kalau ISA ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, terus juga untuk domisilinya, tempat tinggalnya itu di Jakarta, Jabodetabek, teman-teman, Jabodetabek dan Bandung. Nah, gitu. Nah, terus kira-kira ada nggak sih Kak untuk testimoninya? Nah, kalau untuk testimoninya itu kita ada beberapa testimoni dari beberapa lulusan juara coding. Itu yang pertama itu dari Mas siapa nih? Mas Pande ya, gitu ya. Dia tuh Java full stack batch 11, dia itu udah kerja di Excel sebagai QA. Nah, di sini mereka itu udah tahu banget seputar QA gitu loh. Jadi mereka benar-benar disalurkan bekerja gitu. Nah, oh iya teman-teman, untuk di QA sekarang itu kita tuh ada sampai batch kelima ya teman-teman, termasuk sekarang nih. Jadi kalian udah di batch kelima gitu loh. Nah, untuk SQA itu sendiri, kalau di Java full stack udah satu, kita batch-nya udah banyak banget gitu tuh teman-teman. Nah terus juga selain itu juga ada lagi, nah dia ini bekerja di Axiata Digital Labs juga sebagai software engineer gitu loh. Jadi lulusan-lulusan bootcamp juara coding kerjanya juga udah mantep-mantep lah kalau buat aku ya. Terus juga salary-nya juga udah lumayan lah gitu. Terus juga ada juga dari Mas Adrian ya, dia juga sudah bekerja di PT Phoenix Business Solution sebagai enterprise over engineer. Kalau udah jadi engineer itu udah kayak gajinya udah tinggi ya teman-teman ya gitu loh. Nah makanya jangan sampai dilewatkan nih teman-teman untuk bootcamp juara codingnya. Nah kalau untuk BSQE kita ada Mbak Elun Siva Elba, ini dia salah satu kandidat aku waktu itu. Nah dia juga sudah bekerja di SQE itu waktu itu dia bekerja di BNI kalau nggak salah. Nah dia itu lulus yang juara coding itu langsung kita salurkan bekerja gitu ya. Terus juga ada Mas Hanif, dia itu di batch 4 dan sebagainya. Seputar bootcamp juara coding gitu ya. Nanti kalian ada beberapa sosial media boot juara coding, terus juga di website juara coding juga ada www.juaracoding.co.id. Terus juga juara coding punya Instagramnya juga nih, seputar bootcamp juara coding seperti apa kayak gitu. Nanti kalian bisa cari di website juara coding, Facebook juara coding, atau di Instagram juara coding. Nah untuk promo-promonya yang tadi aku bilang, kalau bisa kalian itu cepet-cepetan teman. Karena apa? Untuk promonya ini sendiri cuma untuk 10 orang pertama ya, bagi teman-teman yang bisa dapat potongan yang tadi aku bilang gitu loh. Jadi bisa dapat cashback ataupun potongan. Kalau cash sekitar 600.000, kalau dana kita 600.000 juga. Kalau program ISA 400.000, kalian cuma bayar 100.000 aja gitu loh. Kalian itu udah bisa ikut bootcamp juara coding terus disalurkan bekerja. Bayarnya itu nanti kalau menurut aku sih itu benar-benar kayak apa ya, kesempatan yang emas banget gitu loh gitu. Kalau bisa teman-teman cepet-cepet gitu. Kalau seru dari aku banget, gitu benar-benar. Thank you banget kalau dari aku, teman-teman. Ayo bisa cepet-cepet daftar ya gitu. Kalau dari aku sih gitu aja Kak Icil. Terima kasih teman-teman atas waktunya gitu. Keren banget Mas Rizky. Salam terima kasih dari aku. Jadi teman-teman yang mau daftar silahkan langsung hubungi Mas Rizky ya, atau Mbak Adis. Nanti teman-teman bisa langsung melihat juga di website ataupun di Instagramnya Juara Coding seperti itu ya, dapatkan potongan-potongannya. Nah saat ini teman-teman akan diberikan link feedback, dipersilakan untuk Mas Andra. Dan setelah ini teman-teman mungkin sembari mengisi link feedback, teman-teman bisa kopas, terus nanti langsung diisi di browser teman-teman. Nah saat ini kita mau langsung foto bersama kali ya. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan untuk teman-teman untuk membuka kameranya dan dibantu oleh Mas Andra untuk bisa kita foto bersama seperti itu. Oke, mohon izin, boleh di stop share dulu, Reski? Oke. Oke, yuk teman-teman kita semuanya buka kamera ya untuk foto bersama. Oke, siap. Oke, untuk fotonya kita ngikutin gaya Mas Akil kayaknya ya. Ikut seru nih gaya Mas Akil. Monggo Mas Akil, gayanya gimana Mas Akil?
Kena prank dia. Saya tidak tahu. Jangan gitu dong. Tahu Caranya, saya. caranya. Buruk Kita ngikutin gaya Mas Akil. Gaya Oke. itu fashion show Citayam biasa. Gimana sih? Yo. Waduh. Beo gitu ya. Oke, Beo. gimana Mas Akil? Oke. Ikutin dong, Mas Akil. Kok saya sih? Ada dong. Mau gaya superhero? Boleh, gaya superhero mungkin ikutin gaya superhero, bebas. Mau gaya kayak gini kayak gimana? Oke, Yuk. kayak superhero Saya nih hitung ya. sampai 3. Yuk siap-siap, gayanya bebas. Teman-teman. 1. Oke. 3, 2, 1. Ini karena ada 2 slide, jadi mohon ditahan ya teman-teman ya. Oh tunggu, ada yang masuk nih, ada yang mau masuk. Tunggu. 3, 2, 1. Tahan dulu, tahan teman-teman. Terima kasih, tahan. Oke, satu lagi, slide satu lagi. Tunggu sebentar, ditahan dulu ya teman-teman. Tahan dulu. Aku mau copy paste. Tahan dulu. Oke, thank you teman-teman semuanya. Oke, demikianlah seluruh rangkaian acara webinar kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dewa, kepada Mas Akil, kepada Mas Reski untuk informasi malam hari ini. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk diisi link feedback-nya ya, ditunggu. Terima kasih, sampai ketemu di next webinar selanjutnya. Selamat malam, salam sehat. Terima kasih banyak semuanya. Iya Mas John. Halo Mas John. Selamat malam. Thank you semuanya. Dadah.